Oke, terima kasih. Halo teman-teman Femapreneur, selamat datang kembali di Femapreneur Online Learning. Hari Sabtu yang luar biasa ini, teman-teman mau meluangkan waktunya untuk belajar di sini, pastinya untuk dengan tujuan pastinya untuk mengembangkan bisnisnya ya, mengembangkan usahanya, karena kami tahu teman-teman meluangkan waktu itu betul-betul saya pengen belajar, saya pengen banget bisnis saya itu bisa jadi lebih baik. Nah, ini tepat banget teman-teman hadir di sini, apalagi hari ini kita akan kehadiran ya tamu yang spesial yang teman-teman belum pernah juga ketemu nih ya. Kita akan ada mentor baru dari Femapreneur. Minggu kemarin kita udah ngobrol-ngobrol sama Kak Adeline, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol dengan Kak Idam yang teman-teman akan tahu siapa sih Kak Idam ini ya. Oke, sebelum kita masuk ke sana, mungkin teman-teman di sini masih ada yang masih baru di Femapreneur. Kita kenalan dulu ya. Perkenalkan saya Emi Surya, CEO dari Femapreneur Indonesia. Kemudian saya ditemani sama Kak Mario, CEO dari Femapreneur Indonesia. Halo Kak Mario. Halo. Nah ya, jadi di sini banyak yang cowok-cowok juga ada ya, dan makanya di sini juga teman-teman yang laki-laki juga biasanya ikut juga nih peserta di sini, dan kita memperbolehkan mereka untuk masuk. Oke, kita kenalan dulu ya. Mungkin teman-teman di sini pengen tahu ya, terutama untuk yang baru, tadi katanya ada yang saya baru pertama kali nih join gitu ya. Apa sih Femapreneur Indonesia? Oke, kita punya tagline bahwa perempuan hebat itu bisa berwirausaha. Tagline-nya kayak gitu ya. Itu adalah tagline dari Femapreneur Indonesia. Lalu apa sih? Nah, secara singkatnya, Femapreneur Indonesia ini adalah edutech startup ya yang menyediakan platform pendidikan kewirausahaan dan literasi digital untuk UMKM di Indonesia. Nah, terutama untuk perempuan. Kami yakin perempuan Indonesia itu bisa mandiri dan percaya diri membawa bisnisnya menjadi lebih baik lagi. Nah, kita di sini kelas yang kita lakukan itu biasanya itu komprehensif, kemudian kita punya toolkit yang aplikatif, kita punya mentoring intensif, kemudian ada jasa pengembangan produk untuk teman-teman UMKM. Dan kita juga punya media informasi yang saat ini kami punya website di www.femapreneur.id. Teman-teman bisa buka website kita, dan kemudian kita sedang membangun aplikasi ya. Jadi nanti mungkin siapa tahu aplikasinya udah ada, kami akan informasikan ke teman-teman untuk bisa belajar lebih simpel lagi, bisa melalui handphone. Ya, saat ini sekarang teman-teman bisa buka di website kita, di situ banyak sekali ilmu-ilmu yang teman-teman bisa ambil dan itu gratis. Gitu. Jadi silahkan langsung ke sana. Nah, kemudian kami itu nama PT-nya adalah Perempuan Hebat Indonesia. Seru ya. Nah, kami membawahi ada 3 pilar besar yang kami bisnis yang kami kerjakan. Tuh yang pertama adalah Femapreneur, yaitu learning platform yang tadi saya sampaikan. Kemudian ada Grow to Give. Ini adalah learning untuk menyiapkan anak muda untuk berkarir dan berwirausaha. Kemudian yang ketiga adalah ada Indonesian Talent. Ini adalah talent dan influencer management. Nah, kemudian apa sih servisnya Femapreneur? Pertama, kita punya e-learning, website, dan nanti insya Allah aplikasinya ya. Kemudian kita ada training program. Kita ada kelas-kelas offline juga, tapi saat ini ada di luar kota karena Jakarta juga masih belum bisa nih untuk bikin kelas offline. Kemudian kita ada solusi di mana kita menyediakan misalnya ada teman-teman yang butuh logo, butuh label gitu ya. Itu kita ada jasa itu, kemudian kita menyediakan media juga di mana di website kami ya atau di Instagram kami itu tersedia berbagai macam ilmu untuk wirausaha yang teman-teman bisa ambil di situ secara gratis ya. Jadi silakan bisa lihat ke website kita atau ke Instagram kita. Lanjut. Nah, salah satu dari kegiatan teman-teman yang kita tahu adalah hari ini adalah Femapreneur Online Learning. Tapi kita punya kelas yang spesial juga yang bisa diikuti oleh teman-teman, namanya Femapreneur Academy. Femapreneur Academy ini biasanya berbayar, tapi kalau di kami itu kami bisa memberikannya secara gratis, hanya terbatas biasanya untuk 100
orang atau 100 peserta. Jadi buru-buru daftar ya. Kebetulan kita buka di bulan ini karena ini nggak setiap bulan ya teman-teman. Nah, bulan ini kita buka di tanggal 26 dan 27 Juni, daftar segera sebelum tanggal 26. Kita ada pembicara 2 laki-laki yang luar biasa ya. Pertama ada Kak Mario nih yang akan menyampaikan tentang strategi sosial media marketing yang efektif untuk UMKM. Kemudian kita juga ada dari Avana, yaitu Mas Fauzi Ananta yang akan memberitahukan platform apa sih yang bisa meningkatkan penjualan. Nah, itu seperti apa. Jadi teman-teman yang penasaran silakan ya, karena ini harus daftar. Jadi segera, beda sama FOL yang mungkin teman-teman bisa lihat di grup ya, kalau di sini teman-teman harus daftar. Nah itu jadi jangan lupa segera daftar. Nanti juga saya akan informasikan juga nanti di grup bahwa kita ada Twibbon ya Kak Mario ya. Twibbon di mana nanti ada fotonya, nanti saya share deh setelah event gitu ya. Ada Twibbon yang teman-teman bisa pakai untuk teman-teman yang memang mau belajar digital, bisa gunakan itu untuk seseruan kita dan ada hadiahnya loh nanti kalau di tag ke Vimapreneur gitu. Kita kasih hadiah 1 unit rumah. Oke. Nah, ya, sebelum itu kita akan balik lagi ya. Kita akan balik lagi di sini kenalan dengan siapa sih pembicara kita itu, Kak Idam ya. Halo Kak Idam. Kak Idam suaranya masih belum terdengar. Di mute. Hai Kak Emi. Oke. Oke. Halo. Nah ini dia ya. Panggilannya siapa nih Kak Idam? Cukup panggil Idam aja. Ini masih muda loh teman-teman. Saya udah gak ganteng sendiri lagi ya. Ada temannya sekarang, ada Mas Idam. Jadi Mas Idam ini sekarang jadi bagian dari mentor Vimapreneur Indonesia. Beliau juga punya bisnis ya, bisnis kopi. Jadi teman-teman yang pengen tahu kayak gimana cara bikin bisnis kopi itu bisa sama Kak Idam. Tapi kita mau kenal lebih lanjut, silakan nih Kak Idam kenal lebih lanjut. Terus mungkin nanti bisa langsung ke materi juga. Oke, waktu dan tempat kita persilahkan. Oke, aku izin share screen ya. Oh ya boleh, ini tuh stop dulu ya. Oke, udah terlihat share screen-ku? Yep. Oke. Nah, sedikit ya, saya mau kenalan dulu nih. Ya, Assalamualaikum sebelumnya semuanya. Pertama, kita kenalan dulu. Nama lengkap saya Idam Muhammad Hussein, SKPM. Jadi teman-teman semua bisa reach saya di email idam.husein@gmail atau di LinkedIn saya Idam Muhammad Hussein atau di IG, siapa tahu ada yang mau kenalan di IG saya idam_Hussein. Kemudian di Facebook juga idam_Hussein. Nah, saya juga kebetulan senang nge-share di YouTube. Di YouTube saya ada Idam Hussein. Saya banyak nge-share mengenai kopi dan juga mengenai bisnis lah gitu ya, mengenai usaha kecil seperti itu. Nah, saya adalah seorang sarjana sains komunikasi dan pengembangan masyarakat di IPB, di Institut Pertanian Bogor. Nah, saat ini saya juga di UI, di Universitas Indonesia, mengambil magister manajemen. Tuh. Nah, di 2009 ini sedikit riwayat tentang saya gitu sedikit. Di 2009 itu saya sambil kuliah, saya ada dagang-dagang lah ya, dagang-dagang kecil-kecilan, ada pernah saya dagang somai, pernah dagang bakso juga. Kemudian alhamdulillah bangkrut di 2009 itu. Nah, kemudian di 2010 saya coba memutuskan masuk ke ke perusahaan dulu deh, kerja dulu gitu, pengen mengambil ilmu dari perusahaan gitu. Nah, kemudian di 2010 saya masuk di BCA Finance, terakhir di 2014 sebagai branch manager di Palangkaraya. Kemudian di 2014 saya masuk OLX Indonesia, terakhir sebagai campaign leader di marketing communication. Kemudian di 2014 ya, di 2016 saya bersama beberapa teman termasuk KMI juga, saya mendirikan
kami mendirikan OLX Academy namanya. Jadi di OLX Academy ini kami membantu di UKM untuk go online gitu, untuk memakai platform-platform digital gitu. Nah, waktu saya sendiri sih kita membantu lebih dari 1.500 UKM untuk go online, kemudian diteruskan oleh KMI. KMI sendiri waktu itu udah hampir lebih dari 1.000 juga deh kalau nggak salah UMKM yang terbantu oleh OLX Academy. Nah, kemudian di 2018, 2017, 2018 itu mendirikan Kopi Kieu namanya hingga sekarang. Nah, kemudian di 2018 saya kebetulan dipanggil oleh mantan bos nih. Nah, kebetulan si kedai ini sudah berjalan dengan otomatis. Nah, saya diminta untuk membantu di startup-nya di bos saya waktu itu. Kita di Karo Indonesia waktu itu. Nah, saya menjadi dealer program manager. Di 2019 pindah lagi karena waktu itu bos saya yang CEO-nya kemudian pindah juga ke Auto.com, kemudian saya pun diajak lagi menjadi dealer program manager. Nah, kemudian di 2020 stop dulu kerjanya karena ingin lanjut kuliah di Magister Manajemen UI untuk dengan full beasiswa LPDPRI. Nah, kemudian mendirikan berbagai usaha juga, diantaranya kelas Bos Kopi. Nah, kalau misalnya ada bapak ibu kakak-kakak yang mau belajar tentang kopi, nah bisa nanti ke Japri atau hubungi yang tadi kontak saya. Kemudian juga mendirikan Ayam Legendaris, sebuah cloud kitchen juga. Di sini juga saya mulai aktif untuk menjadi konsultan untuk bisnis di UMKM seperti itu. Seperti itu perkenalannya Kak Emi. Lanjut ke materi atau bagaimana Kak? Yes, seru banget ya. Jadi teman-teman nanti yang mau kenal lebih lanjut lagi sama Kak Idam, tinggal colek-colek IG-nya aja, jangan lupa follow ya. Nanti bisa di follow back ya Kak Idam ya. Siap. Sip. Oke, lanjut deh teman-teman, mungkin udah penasaran kayak gimana sih strategi branding yang pas gitu untuk UMKM. Kali ini Kak Idam akan membantu mengulas tentang strategi branding. Nah, silakan Kak Idam. Oke, terima kasih Kak Emi. Jadi pertama kita kenalan dulu nih dengan apa sih yang namanya branding itu. Jadi buat kakak-kakak yang belum tahu apa itu sebenarnya branding. Nah, ini. Jadi branding itu asal katanya brand ya. Brand itu asal katanya burn, to burn, untuk membakar ya, membakar burn gitu. Nah, kenapa sih dinamakannya to burn gitu? Brand burn. Nah, jadi asalnya nih ada dua historis ya, yang katanya sih ini asal kata dari branding. Yang pertama itu ketika zamannya di Amerika nih ya, zamannya koboi. Wow, jadi disebutkan bahwa pada zaman koboi itu katanya asal kata branding itu berasal. Jadi kenapa sih dinamakannya branding burn? Nah, waktu itu di zaman koboi itu untuk menandakan bahwa suatu sekumpulan kuda atau sekumpulan sapi merupakan milik suatu peternakan tertentu, milik siapa, biasanya akan dikasih stempel bakar di kulitnya. Pernah lihat ya mungkin ya, kalau misalnya dulu koboi itu suka ada yang namanya tongkat yang dibakar, kemudian dibara gitu, kemudian dimasukkan ke belakang ke kulit kudanya atau ke kulit sapinya gitu kan. Nah, jadi dia tahu nih, oh ini sapi ini yang berkeliaran atau enggak kuda ini yang berkeliaran ternyata dari peternakan si McDonald's misalnya, seperti itu. Nah, itu satu historis. Nah, histori yang berikutnya, katanya asal katanya dari zaman kerajaan di Eropa. Jadi kalau misalnya ada yang suka nih nonton zaman-zaman kerajaan itu, kalau misalnya mereka kirim surat itu biasanya dikasih stempel suratnya. Jadi dibungkus, kemudian dikasih stempelnya itu dari lilin cair atau karet cair itu ya, dibakar dulu, nah kemudian dikasih stempel, gitu. Nah itu katanya situ, makanya itu berasal dari kerajaan apa gitu kan, dia menandakan. Nah itu katanya asal kata dari brand atau asalnya dari burn atau dibakar gitu ya. Nah menurut American Marketing Association, brand itu adalah nama, term, sign, simbol atau desain atau kombinasi dari semuanya untuk mengidentifikasikan
produk dan jasa dari satu seller ke seller lainnya dan mendiferensiasi, membedakan mereka dari kompetitornya gitu. Jadi di sini menurut American Marketing Association ada nama ya, ada term, ada sign, ada simbol atau desain atau kombinasi dari semuanya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk membedakan antara satu seller dengan seller lainnya ya di dalam kompetisi gitu. Nah, ini adalah bahasa saya sendiri nih ya. Kalau branding itu bahasa saya sendiri adalah keseluruhan proses untuk menciptakan persepsi akan nilai suatu produk melalui berbagai elemen. Jadi di sini saya mengartikan ada 4 poin, gitu ya. Ada 4 poin dari branding itu sendiri. Yang pertama ada proses ya, proses yang dilakukan untuk apa sih? Untuk menciptakan persepsi akan suatu nilai, suatu value dari produk atau jasa melalui berbagai elemen. Jadi elemennya itu nanti kita akan belajar kalau misalnya mungkin kakak-kakak tahunya pada saat ini misalnya, oh branding itu hanya sebatas nama, hanya sebatas logo, hanya sebatas warna aja misalnya seperti itu. Nah itu ternyata lebih luas daripada itu. Branding itu hanya satu poin aja, itu di poin elemen gitu ya. Jadi itu ada di satu poin elemen, itu nanti akan saya bahas juga. Nah sementara branding yang lebih luas itu adalah ada suatu proses nih untuk menyampaikan persepsi atas value melalui elemen tersebut gitu ya. Melalui ada tadi elemen produk dan jasanya, terus kemudian ada nama si brandnya, ada logonya seperti itu, dan lain-lain. Nanti di belakang akan coba saya sampaikan juga. Nah, yang pertama nih ya, ini kan keseluruhan proses untuk menciptakan persepsi. Jadi keseluruhannya nanti adalah suatu proses dan untuk menciptakan persepsi. Jadi yang kita mainkan adalah sebenarnya persepsinya. Di dalam suatu branding, yang kita mainkan adalah persepsinya. Gitu. Jadi nih kalau misalnya ini kakak tahu ya, ini kalau misalnya kopi ya, kopi itu kan ada Starling, ya kan, Starbucks keliling, yang kalau misalnya di Jakarta itu dia pakai sepeda, ya gitu. seru tuh Ya, dan kopinya kopi saset ya, gitu ya. Nah, kalau kita minumnya Starling nih, kopi Starling, itu persepsinya hanya saya minum kopi, gitu ya, nggak ada persepsi lebih daripada itu, gitu. Saya minum kopi, tapi coba bandingkan kalau misalnya kita minumnya ini, gitu ya. Nah, ketika kita minum dengan logo ini di toko dengan berlogo ini adalah logo Starbucks ya. Kalau tadi Starling, kalau ini Starbucks. Persepsi ini berubah, gitu ya. Jadi ada persepsi yang dideliver, yang disampaikan oleh si Starbucks, gitu. Jadi yang tadinya cuman minum kopi, ya udah minum kopi biasa, gitu kan. Tapi sekarang ketika kita minum kopi di Starbucks, ada persepsi yang berbeda di konsumen. Jadi ketika minum Starbucks itu persepsinya adalah saya minum ini agar terlihat keren, gitu kan. Atau enggak, saya minum kopi terbaik yang disajikan dengan pelayanan terbaik, gitu. Nah, kita lihat kalau misalnya di kota-kota besar gitu, orang akan dengan bangganya nenteng-nenteng si gelas ini gitu ketika masuk kantor, gitu. Atau enggak tumbler ya, tumblernya Starbucks gitu. Nah, itu membuat bangga. Ada persepsi yang berbeda dibandingkan dengan hanya saya minum kopi gitu. Padahal kalau mau minum kopi, ya kenapa sih nggak minum kopi yang Starling aja gitu kan? Tapi orang akan lebih bangga dengan membawa si gelas yang ada logonya Starbucks gitu. Nah, itu adalah ada persepsi yang dibangun oleh brandingnya dari si Starbucks gitu. Kita bedakan ya tadi ya, ada kalau si Starling itu dia tidak membranding. Walaupun misalnya si Starling itu ada namanya misalnya kopi Bang Joni misalnya gitu ya, kopi Pak Kumis misalnya gitu. Tapi nggak ada persepsi lain yang dipersepsikan oleh dia yang berusaha dideliver kepada konsumen. Beda dengan si Starbucks ini gitu. Ada persepsi yang dideliver yang berusaha diproses oleh si Starbucks untuk disampaikan kepada konsumen bahwa dengan meminum ini orang bisa berubah
bukan hanya jadi minum kopi, tapi minum kopi yang keren. Seperti itu. Contoh lainnya mengenai persepsi. Ketika kita naik mobil dengan logo ini, Mercy ya, Mercedes-Benz ya. Yang tadinya naik mobil hanya naik mobil biasa, saya naik mobil, tapi sekarang dia mempersepsikan diri bahwa saya naik mobil ternyaman di dunia. Itu ya persepsi dari orang yang naik itu. Atau enggak, orang nih sebagai eksekutif muda, saya nggak mau naik mobil yang lain. Saya harus naik mobil dengan yang mereknya Mercy, gitu, Mercedes-Benz. Nah, beda lagi persepsi yang dideliver oleh Jeep. Oleh Jeep ini tadi kalau misalnya Mercedes-Benz itu persepsinya adalah elegan, gitu ya, luxury, elegan. Kalau misalnya si Jeep ini persepsi yang ingin disampaikan oleh si Jeep dan sampai di konsumen adalah saya naik mobil penjelajahan, saya naik mobil terkuat di dalam penjelajahan. Atau dia persepsinya saya sebagai seorang yang suka petualangan harus naik mobil dengan logo ini misalnya. Seperti itu. Nah, inilah persepsi yang disampaikan di dalam suatu branding. Jadi tadi bedakan antara branding yang tidak membranding dengan yang membranding dengan baik, gitu ya. Jadi ada persepsi yang disampaikan kepada konsumen. Nah, persepsi itu ini yang tadinya kalau misalnya jualan produk biasa tanpa branding gitu ya, dia hanya yang disampaikan adalah konsumen mendapatkan apa? Starling. Konsumen mendapatkan kopi. Saya minum kopi, gitu ya. Tapi kalau branding, dengan branding ini konsumen menjadi siapa, gitu. Jadi ketika ada konsumen memakan makanan atau meminum minuman atau memakai produk dan jasa dari kakak-kakak nih, nah dia akan berubah menjadi siapa, gitu. Itu persepsi yang harus kita sampaikan kepada si konsumen, gitu. Oke, dengan cara apa? Nah tadi kan ada beberapa elemen, gitu, ada beberapa poin. Dengan value, ada value yang disampaikan oleh kita kepada si konsumen, gitu. Jadi value itu adalah benefit atau manfaat yang didapatkan konsumen dari produk Anda. Gitu. Jadi benefit ini biasanya didapatkan dari fitur, tapi kalau fitur itu secara eksplisit ya gitu ya. Jadi secara eksplisit fiturnya ini, secara implisitnya ada benefit yang didapatkan oleh konsumen. Inilah yang membedakan antara marketers yang membranding produknya dengan baik atau dengan orang yang jualan biasa, gitu. Jadi kalau misalnya kita membranding tuh, kita membuat branding yang baik, kita akan memberikan value pada konsumen, gitu. Nah, nanti value ini akan saya jelaskan bagaimana caranya membuat value yang baik kepada konsumen. Oke. Nah, ini bedanya gini. Kalau misal value ya, kita masuk value, value-nya ini berasal dari fitur ya tadi ya. Kalau saya sebutin ya. Jadi value itu memang berasal dari fitur. Untuk membuat suatu value, kita harus menambahkan fitur. Nanti fitur itu akan menjadi benefit bagi konsumen. Oke. Balik lagi kita ke Starbucks. Fiturnya adalah Starbucks menyediakan kopi yang berkualitas dan dia sangat menjaga kopi itu, gitu ya. Kualitas dari kopi tersebut. Jadi Starbucks itu ketika memilih kopi dia akan melakukan cupping, gitu ya. Jadi ekspor, dia mengambil supplier kopi itu nggak sembarangan, gitu. Itu fiturnya, kopi yang berkualitas. Nah, kemudian benefit apa yang didapatkan? Rasa yang lebih nikmat, gitu. Nah, kemudian ada fitur lagi SOP pelayanan, misalnya pelayanan, kita lihat ya, pelayanan di Starbucks dengan pelayanan di Starling, gitu ya, itu akan beda jauh, gitu. Karena apa? Karena di Starbucks itu ada SOP pelayanannya. Pelayanannya itu benar-benar diatur, gitu. Ketika ada konsumen datang dia harus ngomong apa. Sama seperti Indomaret ya. Ketika konsumen datang, selamat datang di Indomaret. Ya, kan orang jadi senang ya, gitu kan. Nah, benefitnya, ada benefit yang didapatkan yaitu konsumen, yaitu ada pelayanan yang terbaik, gitu. Nah, kemudian fiturnya dia pengaturan pemilihan tempat yang strategis. Dia selalu memilih tempat yang strategis, gitu ya, tempatnya yang mudah dijangkau. Terus pengaturan desain interiornya yang baik, gitu. Terus kemudian bahkan musik pun dia atur, gitu. Bahkan musik pun oleh si Starbucks itu diatur, nggak boleh tuh kayak misalnya musik itu yang jedak-jeduk gitu di dalam Starbucks. Wah,
gitu kan. Orang kan nggak nyaman kalau misalnya musiknya nggak jedak-jeduk seperti itu gitu ya. Nah, maka dari itu ada benefit yang akan didapatkan oleh si konsumen, yaitu tadi mudah dijangkau dengan pemilihan tempat yang strategis, dan kemudian ada pengaturan desain interior yang seperti ini, yang seperti yang membuat nyaman, dan pengaturan musik pun dibuat nyaman. Jadi orang di sana mendapatkan benefit suasana yang nyaman seperti itu. Nah, value juga kita bisa lihat dari Mercedes-Benz gitu ya. Fiturnya tadi ada misalnya ya, fiturnya ada teknologi penyetiran yang terkini, fitur keamanan standar Eropa gitu. Nah, benefitnya orang jadi nyaman berkendara dan aman juga. Sama misalnya si Jeep itu misalnya dia kuat gitu. Nah, benefitnya maka orang menjelajah dengan sangat baik gitu. Nah, terus kemudian tadi ada poin elemen ya. Jadi kan proses menyampaikan persepsi kepada konsumen untuk menyampaikan value gitu ya, dengan berbagai elemen gitu. Nah, elemen ini kita bagi menjadi 3. Ada elemen branding gitu ya. Elemen branding yang pertama adalah produk atau jasanya. Ya dong, kalau nggak ada produk atau jasanya, apa yang mau di-branding gitu kan. Nah, produk atau jasanya itu misalnya ayam goreng gitu kan, produk atau jasanya, atau enggak jasanya adalah tadi ada kursus bahasa Inggris. Nah, kemudian jangan lupa untuk elemen branding ini kita harus ada 3 elemen berikutnya. Ada 2 elemen berikutnya, ada 2 elemen berikutnya. Selain tadi ada produk dan jasanya, kita harus memberikan value atau satisfaction. Nah, satisfaction ini tadi berupa benefit ya, gitu benefit. Benefit itu bisa berupa gain kreator atau pencipta kesenangan untuk konsumen, atau bisa berupa pain remover. Pain remover itu adalah penghilang masalah gitu ya, penghilang kesakitan dari si konsumen, ataupun problem solver sama seperti si pain remover itu dia problem solver itu gimana produk atau jasa kita bisa menyelesaikan masalah dari si konsumen gitu. Nah, kemudian ada elemen yang berikutnya yaitu elemen identitas. Elemen identitas itu mulai dari persona, nama merek, logo, warna gitu, kemudian tagline kalau misalnya perlu ditambahkan tagline, ataupun misalnya jingle gitu ya. Jadi tadi sesuai dengan pengertiannya, ini menyampaikan ini adalah suatu proses ya untuk menyampaikan persepsi atas value kita melalui elemen branding ini. Jadi ada elemen-elemen dari branding tersebut. Nah, yang berikutnya adalah kenapa sih produk branding itu penting? Kenapa sih kita harus melakukan branding gitu ya? Jadi gini, branding itu suatu hari nih ya, saya ilustrasikan. Jadi ilustrasikan suatu hari Kak Emi nih ya. Kak Emi pergi ke Trenggalek gitu. Kan Kak Emi sedang ada mentoringnya di sana ya. Ada acara di sana Trenggalek gitu ya. Nah, Kak Emi pergi ke Trenggalek. Di Trenggalek Kak Emi nggak ngerti apa-apa. Maksudnya nggak ngerti bahwa tempat makan di mana, apa di mana gitu ya, tempat apa di mana kayak gitu. Karena merupakan kota yang baru bagi Kak Emi misalnya. Nah, kemudian malam-malam nih Kak Emi lapar. Itu kan Kak Emi lapar, wah bingung nih saya, Kak Emi pengen makan apa ya gitu. Nah, akhirnya Kak Emi pun mencari gitu tanpa bantuan apapun. HP waktu itu sudah mati, lowbat gitu kan. Wah, udah capek banget ya, nggak ada orang yang teman yang bisa ditanya seperti itu. Kemudian Kak Emi menemukan ada satu toko nih, ya ini diganti lah ya, tapi satu tokonya sandwich gitu ya, namanya The Sandwich Shop. Yang kedua, Kak Emi menemukan KFC. Nah, si sandwich shop ini Kak Emi belum tahu ini rasanya gimana, harganya gimana gitu. Terus udah gitu pelayanannya gimana, Kak Emi nggak tahu gitu kan. Sementara KFC, karena KFC sudah membranding dengan sangat baik, Kak Emi tahu bahwa KFC ini
sudah tahu nih pelayanannya, oh kira-kira standar lah gitu, harganya juga nggak akan beda dengan di kota saya gitu. Rasanya juga ya pasti rasa ayam yang paling enak gitu kan. Pelayanan juga pasti pelayanan yang terbaik. Nah, kalau misalnya dalam keadaan seperti itu, KMI pasti yang milih yang mana? Nah, pasti akan lebih milih yang diketahui dong, yang udah tahu KFC ya gitu ya. Dibandingkan sandwich shop apaan sih harganya, entar takut ditembak atau gimana gitu kan. Ya udahlah, daripada udah lapar banget gitu ya udah pilih KFC gitu. Nah, jadi menurut penelitian konsumen lebih cenderung membeli produk dengan branding yang sudah melekat gitu. Jadi kalau misalnya kakak-kakak bilang buat apa sih branding gitu, ternyata itu salah banget, karena kita di sini akan belajar menjual gitu kan. Kita akan belajar menjual. Nah, salah satu aspek pertama, aspek yang dibeli oleh konsumen adalah branding. Gitu ya. Jadi konsumen cenderung membeli produk dengan branding yang sudah melekat dibandingkan produk yang belum di branding sama sekali. Kayak gitu. Oke. Nah, lalu kita masuk ya ke praktek nih. Nah, jadi gimana sih caranya menjadi brand yang dipikirkan oleh konsumen? Yang pertama kita mulai dari elemen brandingnya dulu. Kita akan coba ya, tadi kan ada elemen branding, ada produk atau jasa, ada value atau satisfaction, ada identitas. Kita coba breakdown nih satu-satu. Nah, yang pertama kita omongin adalah gimana sih menciptakan elemen branding yang baik gitu. Yang pertama adalah kita pretelin dulu di produk atau jasa ya, yang di sini ya. Oke. Nah, kita masuk dulu nih. Buat kakak-kakak nih yang belum punya produk atau jasa gitu ya, ini boleh banget, sangat harus dipikirkan mengenai ini gitu. Ataupun kalau yang sudah punya produk atau jasa, nah nanti ini pun ada sesuatu yang bisa ditambahkan di produk atau jasa tersebut. Oke, yang pertama otak manusia ini ibaratnya laci. Ya, ada laci seperti ini. Pertama adalah tentukan laci mana yang mau dimasuki. Itu disebut sebagai positioning. Oke, itu disebut sebagai positioning. Laci pertama, laci apa yang mau dimasuki, itu yang disebut sebagai positioning. Misalnya, oke, positioning saya adalah ayam. Nah, seperti itu. Oke. Yang kedua, sebaiknya masuki laci yang masih kosong. Sebaiknya masuki laci yang masih kosong. Karena apa? Karena laci ini nanti orang akan lebih ingat gitu dibandingkan dengan laci yang sudah penuh. Gitu kan, kalau sudah penuh ya orang juga akan nyarinya kan. Ya udahlah, ambil yang mana aja. Gitu kan. Tapi kalau misalnya laci yang kosong, orang ketika mau ngambil, wah, cuma ada satu nih gitu. Nah, itu yang akan diambil gitu ya. Nah, masuki laci yang kosong disebut sebagai first in kategori. Oke, saya kasih contoh. Misalnya kalau ada di suatu daerah gitu ya, atau di satu tempat gitu, yang ada misalnya makanan, ada gorengan, ada somai, ada dimsum gitu. Ternyata belum ada ayam goreng. Oke, kita masuki ayam goreng karena itu disebut sebagai first in kategori. Gitu ya. Nah, tapi gimana sih, Mas, kalau misalnya nggak ada laci kosong? Ternyata, waduh, udah rame banget nih laci nih, gitu kan? Nah, laci ini udah rame banget, terus udah gitu, kira-kira nggak ada lagi barang yang unik di sini, gitu? Atau enggak, wah Mas, kalau saya ambil barang yang unik, menjual barang yang berbeda, saya takutnya malah nggak laku karena harus saya harus mengedukasi lagi nih orang nih. Memang salah satu negatifnya, salah satu kelemahannya kalau misalnya kita memasuki kategori yang baru, itu adalah kita harus mengedukasi dulu si masyarakat. Nah, misalnya tadinya orang nggak suka kopi, tiba-tiba kita masuk dengan specialty kopi gitu ya. Specialty kopi itu kopi-kopi yang terbaik lah ya. Nah, orang yang biasa minum saset gitu, itu biasanya dia ya udahlah, udah terbiasa dengan saset gitu. Tapi kita ketika masuk, kita harus mengedukasi bahwa ini kopi yang terbaik loh, ini kopinya lebih enak loh. Kopi yang saset itu ternyata banyak kan kopi-kopi reject gitu-gitu. Nah, jadi itu memang ada banyak yang harus kita edukasi. Tetapi kalau misalnya memang tidak bisa gitu ya, kita buat folder baru
Gitu. Bila tidak ada laci yang kosong, buat folder baru atau disebut sebagai first in kategori. Contoh gini, ayam nih ya tadi ya. Kan tadi sudah ternyata yang mau kita mau bikin ayam goreng. Tetapi ayam goreng itu ternyata banyak banget yang udah jual di sekitar kita gitu, di daerah kita. Terus gimana, Mas? Apa ya udahlah, saya nggak usah lah gitu ya, atau ternyata udah semuanya udah ada nih, ada bebek, ada apa semua udah ada. Nah, saya ya udah coba masuk ayam, tapi nggak apa-apa masuk ayam tapi buat folder yang baru atau first in kategori. Jadi tambahin tuh si ayam ini dengan value-value yang lain. Dengan hal yang lain, misalnya kakak-kakak bisa jadi yang pertama menjadi ayam dengan misalnya sambal telur asin, misalnya gitu, atau jadi yang pertama dengan ayam yang berkualitas sangat tinggi, misalnya gitu. Jadi dibedakan ada yang kalau misalnya orang-orang tuh menjualnya ayam yang biasa aja, kita kasih sesuatu yang lebih beda. Nah, bisa atau enggak saya ingin membuat ayam yang harganya murah tetapi pelayanannya pelayanan bintang 5 gitu. Kalau misalnya biasanya penjual ayam goreng itu ya udah ngambil ayam biasa gitu, tapi kita memberikan pelayanan yang lebih beda lagi ketika orang datang, selamat datang di ayam apa gitu kan, Kak mau pakai ini gitu. Nah, atau enggak banyak bonusnya, ayam yang banyak bonusnya gitu. Jadi ayam plus apa. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya nggak ada laci yang kosong, buat folder yang baru yang disebut sebagai first in kategori gitu ya. Nah, terus sebisa mungkin kita tentukan produk kita itu berdasarkan motivasi manusia. Ya, jadi motivasi manusia, kenapa? Motivasi manusia karena motivasi manusia itu hal yang paling dasar, gitu ya, yang akan menjadi motivasi dari manusia tersebut untuk menggunakan produk dan jasa dari kakak-kakak semua, gitu ya. Nah, ini yang paling biasanya umum kita pakai adalah teori motivasi dari Maslow ya. Jadi teori motivasi dari Maslow itu ada 5 tingkatan, ada 5 tingkatan motivasi diri. Gitu ya. Jadi motivasi manusia itu melakukan sesuatu karena ada motivasi gitu. Nah, menurut Maslow ini harus bertangga, tapi para peneliti sekarang itu mengatakan bahwa ini tidak harus bertangga kok, nggak harus mulai dari fisiologis dulu, rasa aman dulu, sosial dulu, terus kemudian menghargai, terus baru aktualisasi diri, tapi orang bisa loncat ke mana-mana gitu. Nah, jadi motivasi itu ada menurut Maslow ada 5. Fisiologis. Jadi kita ciptakan produk atau jasa yang memenuhi motivasi fisiologis manusia seperti makanan, minuman, tidur, pakaian dan lain-lain. Gitu. Kemudian rasa aman. Kita ciptakan produk dan jasa yang memenuhi motivasi rasa aman seperti keamanan, keteraturan, stabilitas, gitu ya, dan lain-lain. Nah, kemudian ada yang sosial itu afeksi, relasi, keluarga dan lain-lain. Penghargaan itu pencapaian status, tanggung jawab, reputasi, pokoknya manusia itu mau dihargai gitu. Nah, kemudian aktualisasi adalah pengembangan diri, pemenuhan ideologi, jalan-jalan dan lain-lain. Nah, kalau misalnya kita lihat produk-produk yang berhasil ya, termasuk juga produk-produk digital itu adalah produk-produk yang memenuhi motivasi-motivasi ini gitu. Termasuk juga seperti sekarang kan TikTok ya yang lagi booming banget ya kan. Orang lagi pakai di mana-mana gitu, Instagram. Nah, dia itu masuk sebagai motivasi untuk aktualisasi diri gitu. Jadi orang pengen dilihat joget-joget gitu kan. Padahal sebenarnya kan kalau zaman dulu gitu, ngapain sih joget-joget dipertontonkan misalnya seperti itu ya. Nah, tapi ternyata orang itu pengen gitu. Joget-jogetnya dilihat sama orang lain. Nah, makanya booming lah si TikTok ini, booming lah si Instagram karena orang pengen terlihat cantik gitu, terlihat ganteng di dalam Instagramnya. Begitu. Nah, itu tadi kita kulitin satu ya produknya ya. Nah, ini tadi dari yang teman-teman kakak-kakak sudah pelajari gitu ya. Nah, saya mau dong kakak-kakak semua tulis ya di chat ya. Saya punya pertanyaan nih. Gitu ya. Nah, kalau misalnya ada ini adalah daerahnya kakak-kakak nih ya. Ini adalah daerahnya kakak-kakak. Di sana udah banyak banget nih penjual nih. Ibaratnya ada ya nasi goreng, nasi gorengnya udah nasi goreng plus pecel lele lagi.
plus ayam goreng lagi ya kan, plus soto ayam, wah udah ramai banget tuh kan. Ada somaynya plus mie ayam plus mie bakso, ada bakso urat gitu kan, ada soto gitu, udah ramai banget nih kira-kira. Nah kira-kira di daerah di tempat ini nih, ini ibaratkan misalnya kampus ya. Nah kakak pengen berusaha di kampus ini, usaha apa sih yang ingin dibuat di pasar seperti ini gitu ya? Boleh dijawab di chat ya. Nanti boleh. Ya nanti ada beberapa orang yang akan kita minta untuk speak up gitu. Ayo dijawab. Kak Susi jual minuman jus. Karita minuman jus. Usaha jual pulsa. Kak Erlina kopi. Oke, boleh Kak Emi ada 1 atau 2 orang yang di unmute, Kak Emi? Boleh, silakan. Ayo. Siapa yang mau unmute? Kak Nurul, minuman dingin. Kak Ratna nih, Kak Ratna bisa nggak nih unmute nih? Ayo Kak Ratna. Jual Korea Food Street. Nah, kenapa nih Korea Food soalnya Street? berbeda sendiri ya Kak Ratna ya. Oke, Kak Ratna boleh, Kak Ratna. Kak Ratna. Kak Ratna Bahtiar. Halo. Oke, udah. Ya. Kalau lihat dari yang gerobak-gerobak itu kan pasti itu makanan yang biasa ya. Nah, biasa kalau anak-anak muda milenial tuh senang yang lagi tren, lagi in gitu. Mungkin itu makanan Korea yang tapi harganya terjangkau. Oke. Wah, Mbak Ratna kayaknya bisa masak-masakan Korea nih. Belum, Mbak. Seperti itu, ya. Oke, bagus banget nih ya dari Kak Ratna. Jadi produk atau jasa yang memang first in kategori gitu ya. Gitu, yang nggak ada sebelumnya di sini. Gitu. Yang lainnya ada 1 lagi deh, boleh deh sebelum melanjutkan. Kak Susi nih, Dapur Sakura, katanya jual makanan Jepang. Coba Kak Susi Lawati. Boleh Kak Susi. Silakan. Boleh unmute. Menurut saya sih yang belum ada kan minuman ya. Bisa teh atau jus atau kopi dan makanan dari luar juga boleh. Karena kan lagi booming juga sekarang ya Korea atau makanan Jepang gitu. Oke. Ya. Nah, udah oke banget ya jawaban-jawaban dari kakak-kakak semua ini. Jadi menentukan produk itu ya tadi ya. Jadi kalaupun misalnya sudah ada nih, ya kalau bisa kita cari yang agak berbeda. Tapi kalaupun memang nggak bisa, saya cuman bisanya somai nih gitu kan. Saya cuman bisanya somai. Ya kita coba first in kategori itu tadi ya. Jadi somainya diapain gitu. Misalnya kayak gitu. Nah, jadi misalnya somai apa? Kalau di sini tadinya somai ikan gitu ya. Ini somai ayam pakai topping keju misalnya. Nah, seperti itu. Jadi udah pinter hebat-hebat banget nih kakak nih dalam branding nih. Nah, selanjutnya ya. Kemudian untuk tadi kan kita ada si produk atau jasanya itu sendiri ya. Nah, sekarang kita masuk pretelin yang kedua, yaitu value atau satisfaction gitu ya. Nah, pertama dalam menentukan value atau satisfaction itu tentukan dulu segmentasi dan target market dari produknya kakak-kakak. Gitu. Kenapa sih harus menentukan segmentasi dan target market gitu ya? Kenapa saya maunya luas banget gitu. Saya maunya udahlah nggak usah disekat-sekat lah, pokoknya konsumen saya mah siapa aja gitu. Itu akan lebih boros sebenarnya, akan lebih menghabiskan banyak budget untuk promosi yang pertama itu, dan tidak tertuju gitu, terarah gitu. Jadi yang pertama harus ditentukan sebelum menentukan value itu adalah tentukan dulu segmentasi atau target marketnya gitu ya. Jadi dengan menentukan segmentasi atau target marketnya, kita jadi akan lebih terarah nih bahwa kita saya hanya mengejar si segmentasi dan target market yang berikut gitu, yang seperti ini gitu ya. Ini saya sederhanakan saja. Jadi segmentasi itu kita bisa berdasarkan demografis gitu ya. Demografis itu usia,
jenis kelamin, saya mau cari yang usianya, saya mau ngejar konsumen yang usianya 17 sampai 25 misalnya seperti itu. Saya ingin mengejar konsumen yang jenis kelaminnya perempuan aja misalnya kayak gitu. Nah, itu boleh event misalnya untuk misalnya tadi ada kursus ya. Kakak misalnya ada tadi kursus bahasa Perancis. Tapi misalnya saya pengen segmentasinya cewek aja gitu, cewek aja, tapi nanti nggak menutup kemungkinan cowok juga boleh ikut. Cuman kita hanya lebih memfokuskan semua hal yang kita tuju, baik dari nanti menentukan value, menentukan promosi, menentukan elemen apa namanya yang lain-lain itu hanya berdasarkan di wanita aja, gitu ya. Kayak sama seperti ini, female planner. Female planner itu kan segmennya kalau misalnya kita lihat ya, segmennya sebenarnya perempuan, gitu ya, jenis kelaminnya perempuan. Cuman kan cowok juga boleh ikut, boleh gitu. Cuman dia fokus untuk pencarian promosinya itu hanya kepada perempuan gitu. Jadi lebih terarah gitu ya. Jadi lebih lebih terarah dan lebih efisien, lebih hemat gitu. Nah, atau berdasarkan geografis, berdasarkan hanya negara, wilayah, kota atau lingkungan tertentu, berdasarkan psikografis, berdasarkan pada kepribadian, nilai-nilai atau gaya hidup tertentu. Misalnya, saya hanya mencari usia, misalnya tadi ya, usia 17 sampai 25 perempuan hanya di kota misalnya hanya di kota Jakarta gitu. Kemudian ini adalah orang yang punya nilai-nilai dia suka belajar misalnya kayak gitu, atau punya nilai-nilai yang senang sharing misalnya seperti itu. Nah, itu kita kerucutkan aja dulu. Kemudian ada perilaku berdasarkan cara menggunakan produk, loyalitas akan produk atau manfaat yang mereka cari gitu ya. Nah, setelah ini tadi kita tentukan aja nih, misalnya ini boleh diambil semuanya. Misalnya, saya mau demografisnya begini, geografisnya begini, psikografisnya gini, perilakunya segini, atau di sebagian juga nggak apa-apa. Saya mau cari yang ya udah demografisnya gini dan psikografisnya seperti ini. Udah, misalnya seperti itu. Itu untuk menentukan segmentasi dan target market. Setelah tadi segmentasi dan target market itu sudah ketemu nih ya, ini akan lebih mudah untuk ke belakangnya untuk menentukan apapun nih, gitu. Nah, diantaranya untuk menentukan value, gitu. Nah, ada satu model gitu ya, ada satu kanvas yang menurut saya baik sekali untuk menentukan value, yaitu value proposition canvas, gitu ya, disebut sebagai value proposition canvas. Jadi di value proposition canvas ini kita ada dua kelompok ya, dua kolom gitu ya, dua kolom. Yang satu namanya customer profile, yang kedua ada value maps ya. Yang satu customer profile, yang kedua adalah value map. Nah, untuk menentukan agar produk kita memiliki value yang baik, kita usahakan produk kita ini fit, gitu ya. Value map ini adalah value yang dimiliki oleh produk kita, produk atau jasa kita, gitu ya. Sedangkan customer profile ini adalah profil dari yang tadi, segmen atau target market dari konsumen kita, gitu. Nah, usahakan produk kita fit dengan customer profile dari segmentasi dan target market kita. Nah, satu-satu ya, customer profile dulu. Kita bikin pengamatan kecil-kecilan ya kalau misalnya bisa, atau lakukan survei gitu kalau misalnya mau. Nah, kita cari tahu apa sih pains, gains, dan customer jobs mereka di dalam mengkonsumsi produk atau jasa yang sejenis dengan kita. Oke ya. Jadi pains ini adalah kesakitan. Kalau gains itu adalah apa yang ingin dicapai ketika mengkonsumsi produk atau jasa kita. Gains, apa yang kira-kira kesenangan apa sih yang bisa didapatkan ketika mengkonsumsi produk atau jasa kita. Oke. Kemudian gains ini adalah apa sih kesulitan, hambatan ketika customer yang di segmen kita itu dia mau mengkonsumsi produk yang sejenis dengan produk kita. Kayak contoh ini, misalnya kopi ya, kopi. Kita tentukan dulu, oke, segmen saya adalah anak muda 17 sampai 35 tahun, milenial ya. Milenial.
kebanyakan laki-laki gitu. Terus kemudian mulai dari pelajar, pekerja, terus kemudian dia adalah orang yang suka nongkrong gitu. Misalnya segmen saya seperti itu, saya akan cari tahu dulu gitu, gains apa, kesenangan apa sih kira-kira yang mereka inginkan kalau ketika mereka nongkrong minum kopi. Nah, ternyata dapat nih, ternyata misalnya mereka ingin pelayanan yang ramah gitu, mereka ingin kopinya yang murah. Oh, mereka ternyata ingin tempatnya yang nyaman, ada musiknya, misalnya seperti itu. Nah, kemudian kita cari tahu dulu pains-nya apa, kesulitan mereka ketika mereka mengkonsumsi produk atau jasa yang sama. Nah, tadi seperti kopi ya. Kalau misalnya kalian nih biasanya ngopi, itu apa sih pains-nya? Oh, ternyata kita dapatkan bahwa ada ternyata biasanya nih ketika saya ngopi, itu saya nggak enak buat lambung, misalnya gitu. Atau ketika saya ngopi ternyata pelayannya jutek-jutek, misalnya. Atau ketika saya ngopi itu mahal gitu. Nah, itu kita cari tahu dulu itu gains dan pains-nya. Kemudian customer jobs. Nah, customer jobs itu lebih ke apa sih, kayak ya kita sederhanain aja, apa sih yang mereka lakukan gitu sehari-hari. Gitu ya. Jadi konsumen kita itu yang tadi dalam segmen itu kira-kira mereka tuh ngapain aja sih sehari-harinya? Misalnya mereka kerja, mereka mereka sukanya ngumpul nih, mereka sukanya yang pelajar itu suka meeting, pengen rapat tapi nggak punya tempat, misalnya rapat OSIS gitu atau rapat apa. Nah, yang pekerja pengennya WFH, cuman pengen punya tempat yang nggak diganggu sama misalnya anaknya, misalnya seperti itu. Nah, itu kita catat nih apa gains, apa pains dan customer jobs-nya. Kemudian usahakan kita bikin value maps yang fit dengan tadi customer profile ya. Jadi kita bikin produk kita itu yang bisa ini menjadi gain creator, menjadi pembuat kenikmatan. Tadi kan mereka kenikmatannya apa aja? Ini oke. Berarti kita ciptakan produk atau jasa kita itu berarti yang saya harus buat kopi yang aman buat lambung misalnya. Saya harus buat kopi di mana tempat nongkrongnya itu luas. Saya harus buat kopi yang ada musiknya misalnya seperti itu. Nah, pain reliever tadi kita udah punya ya. Tadi pain-nya ternyata orang ketika minum kopi itu misalnya pelayanannya ternyata biasanya jelek atau enggak harganya mahal. Nah, berarti kalau sebisa mungkin kita buat yang harganya murah gitu. Nah, ini kalau misalnya ini yang product and service-nya ini itu ya lebih ke kira-kira nih apa nih yang bisa kita bantu, kita sediakan untuk keseharian dari si konsumen kita gitu. Ini nggak perlu semuanya, nggak perlu misalnya semua gain-nya dia kita kita penuhi, semua pains-nya dia kita obati, atau semua keinginan kehidupannya job bidannya harus kita harus kita penuhi gitu. Enggak, tapi pilih aja misalnya ada 1 atau 2 sebanyak mungkin, itu semakin baik gitu. Tapi untuk mendapatkan value itu ya salah satunya adalah kita harus punya seenggaknya 1 atau 2 gitu ya yang bisa menjadi gain creator atau pain relievers dari si konsumen itu gitu. Nah, kemudian tadi value ya, udah ya. Value tadi produk atau jasanya 1, terus value-nya itu kita harus menambahkan value buat si produk atau jasanya kita. Gitu. Nah, kemudian ini saatnya kita buat identitas dari si brand-nya tersebut gitu ya. Nah, kenapa sih identitas ini penting? Karena tadi kan produknya sudah ada, value-nya udah ada. Orang misalnya nanti akan mengkonsumsi produk atau jasa kita. Kemudian kan nggak mungkin dong misalnya dia ngomong ke orang, ngebahso yuk, ngebahso kemana? Ke itu tuh bakso yang enak gitu. Bakso yang apa? Yang enak, pokoknya yang itu yang di sini gitu kan, nggak mungkin kan ya. Tapi harus ada identitas dari si brandnya tersebut gitu. Nah, identitas ini juga nanti akan diperlukan untuk promosi gitu. Nah, identitas brand kita mulai pertama adalah dari persona. Persona itu
apa ya, kakak-kakak mungkin ada yang pernah dengar, ada juga yang belum. Gitu ya. Identitas diri itu kita mulai dari persona. Jadi persona itu adalah personifikasi. Personifikasi adalah kalau misalnya kita memandang produk atau jasa kita sebagai manusia, itu sebagai manusia yang apa, gitu, yang seperti apa, gitu. Jadi personifikasi. Kalau misalnya dia berubah menjadi manusia, dia menjadi manusia yang seperti apa sih, gitu. Itu dibayangkan dulu, gitu ya. Dibayangkan dulu misalnya saya mau buat misalnya kopi kia, gitu ya. Wah, saya mau buat kopi nih, kopi, tapi dengan produk yang seperti ini, dengan kopi seperti itu, dengan value yang ingin saya tawarkan, saya kira-kira ingin kopi saya ini kalau menjelma menjadi manusia ini menjadi seperti apa sih? Oke, saya ingin menjadi menjelma menjadi orang yang ramah, orang yang kesunda-sundaan, gitu, kopi kia, gitu ya. Jadi karena saya buatnya di Sunda gitu, di Bogor. Oke, saya ingin buat orang yang kesunda-sundaan. Orang Sunda itu kan suka bercanda ya. Nah, sedikit-sedikit bercanda, gitu. Orang yang suka sedikit-sedikit suka bercanda, tapi tetap di dalam pelayanan itu yang terbaik, gitu. Nah, itu personanya, gitu ya. Persona itu kita ciptakan aja sendiri. Gitu. Oke, saya mau bikin kursus, misalnya kursus bahasa Inggris. Oke, bahasa Inggris. Saya kalau misalnya kursus ini jadi seorang manusia, kira-kira manusia seperti apa sih kursus ini? Oke, jadi manusia yang elegan, gitu. Yang kalau ngomong itu dia nggak sembarangan, gitu. Jadi orang yang luxury. Nah, seperti itu. Jadi nanti disesuaikan juga dengan si target market tadi. Makanya kenapa di awal itu harus segmentasi sama target market itu kita dulukan, gitu. Karena semuanya nanti akan berurutan berrelevansi dengan si target market itu, gitu. Yang tadi ya. Nah, setelah persona itu dapat tadi, saya menjadi personanya si kursus bahasa Inggris ini adalah jadi bahasa Inggris yang lux, karena saya ingin mengejar orang-orang menengah ke atas yang belum bisa bahasa Inggris, gitu. Terus kemudian ini menjadi personanya menjadi orang yang misalnya keibuan, misalnya kayak gitu, atau enggak saya ingin menjadi yang orangnya itu lembut, gitu. Nah, itu seperti itu nggak masalah, pokoknya dipersonifikasikan. Kemudian baru dibuat si nama mereknya, logonya seperti apa, warnanya seperti apa. Kalau perlu ada tagline-nya, kalau perlu ada jingle-nya juga dibuat jingle-nya, gitu. Nah, nama merek ini semua nanti berkorelasi sama si persona ini, gitu. Kan nggak mungkin ya, misalnya dia tadi bahasa Inggris pengen menjadi seorang yang elegan, kan nggak mungkin logonya itu urakan, gitu kan. Logonya itu asal-asalan, kan nggak mungkin, gitu ya. Nah, nama mereknya tahu-tahu namanya kursus bahasa Inggris gue lu, nggak mungkin ya namanya misalnya seperti itu. Kursus bahasa Inggris which is, wah kan nggak mungkin kan. Tapi kita akan memilih nama merek yang sesuai dengan persona, gitu. Kayak tadi ya, kopi kia, karena personanya adalah kesunda-sundaan, kita mencari nama yang kira-kira memiliki korelasi dengan Sunda, gitu. Kopi kia itu artinya gini, gitu. Nah, gini itu biasanya kalau misalnya orang Sunda nih kalau bercanda nih, mana mah kia, gitu. Lu mah gini pakai jempol, gitu. Artinya bagus, gitu kan. Nah, seperti itu. Kemudian logonya itu berkorelasi lagi dengan si persona. Logonya seperti apa. Kemudian pilih warna. Warna ini nanti akan menentukan keseluruhan dari promosi, juga akan menggunakan si warna tersebut, gitu. Termasuk nanti misalnya di lingkungan desain interior, desain apa gitu, misalnya punya marketplace, nanti desain warna-warna si marketplace-nya ini, misalnya background atau apanya juga sesuaikan dengan warna tersebut, gitu. Jadi ini setelah tadi kita punya produk atau jasanya, kita tentukan value, kemudian baru kita buat identitas brandnya. Nah, buat kakak-kakak nih yang saat ini masih belum punya ketiga elemen ini nih, ketiga elemen si produknya, value-nya seperti apa, terus identitas produknya, identitas si brandnya. Nah, buat mulai dari sekarang, gitu ya, karena itu nanti yang akan membekas di hatinya konsumen, gitu, yang akan menjadi sesuatu yang diingat oleh si konsumen. Karena tadi ingat ya,
bahwa branding yang melekat itu akan berkesesuaian dengan pembelian gitu. Nah, oke, nah ini tadi kalau misalnya tadi ketiga hal ini tadi sudah mulai oke, sudah sudah diciptakan gitu. Nah, sekarang saatnya brand itu untuk diluncurkan gitu ya, untuk siap meluncurkan. Nah, kita jadi brand ini, brand yang kakak-kakak lihat nih selama ini, brand apapun yang terkenal gitu ya, itu ternyata hanya puncak dari gunung es aja. Gitu, puncak dari gunung es. Kalau misalnya yang disebut dengan puncak dari gunung es itu berarti yang kelihatan cuma sedikit aja gitu sebenarnya. Di bawahnya itu ternyata adalah bagian dari marketing activities, dari aktivitas marketing yang kakak-kakak yang mereka lakukan gitu. Jadi brand-brand terkenal seperti Starbucks dan lain-lain, ketika mereka sudah mempunyai elemen-elemen dari brand, dari branding gitu ya, mereka harus bekerja keras untuk menyampaikan si brand tersebut kepada masyarakat melalui berbagai marketing activities, melalui berbagai promosi gitu. Nggak mungkin kalau misalnya kakak-kakak nih udah punya satu brand yang mumpuni, yang hebat banget gitu ya. Wah, saya udah punya produk atau jasa, udah punya value gitu. Terus udah punya elemen identitasnya. Tetapi ya udah diamin aja gitu. Nanti juga orang datang nggak mungkin orang datang nggak mungkin gitu ya. Nggak mungkin. Jadi harus ada marketing activities yang dilakukan, harus ada promosi yang dilakukan. Jadi jangan lupa bahwa promosi itu adalah investasi. Gitu ya. Jangan menganggap bahwa promosi itu adalah sesuatu hal yang buang-buang uang gitu, buang-buang buang-buang tenaga, buang-buang uang gitu. Jangan sampai kita punya suatu produk, punya brand, tapi kita diemin aja. Kalau diemin aja ya udah gitu, orang nggak akan tahu gitu, nggak akan pernah tahu dan nggak akan pernah datang gitu, apalagi nanti akan repeat order, akan melakukan pembelian kembali gitu. Tapi lakukan marketing activities. Nah, marketing activities ini saya bagi menjadi 3 nih. Kita lanjut ya, gitu ya. Udah kebanyakan gak nih? Masih aman nih kayaknya. Masih aman ya. Nah, teman-teman nanti kalau tanya bisa ya nanti di chat ya. Boleh langsung di chat ya, kakak ya. Nah, dibacain setelahnya. Saatnya sekarang peluncuran. Peluncuran adalah dengan mengkomunikasikan brand. Jadi cara mengkomunikasikan brand itu saya bagi menjadi 3 layer, gitu. Jadi caranya mengkomunikasikan brand itu kita bagi menjadi 3 layer ya. Yang pertama ada stopping power. Yang kedua ada striking power. Yang ketiga ada sticking power. Oke, apa aja sih itu? Jadi penjelasannya sedikit. Stopping power ini di layer pertama ini adalah stopping power, membuat orang terhenti dan mendengarkan atau melihat promosi kita, gitu ya. Gimana caranya membuat orang terhenti untuk mendengarkan atau melihat promosi kita, gitu. Nah, kakak-kakak sekarang pasti tahu ya, di era digital, apalagi seperti yang sekarang ini, orang itu dibombardir dengan berbagai promosi, gitu ya. Berapa banyak ketika membuka YouTube, gitu, iklan yang datang, berapa banyak iklan, berapa banyak penawaran gitu. Belum SMS blast gitu ya, tiba-tiba kita SMS selamat Anda mendapatkan hadiah, wah gitu kan. Terus tiba-tiba Anda membutuhkan uang tunai, sama saya juga, wah gitu di SMS-nya, atau apa dan lain-lain gitu ya. Nah, stopping power ini adalah sesuatu yang menarik perhatian gitu. Gimana caranya di kita sebagai marketer, sebagai orang yang mempromosikan, ngebuat orang itu di antara beratus-ratus promosi yang datang setiap harinya, dia akan menoleh akan stop aja, seenggaknya gitu. Stop dan menoleh ke promosi kita. Gitu. Oke, sedangkan striking power yang kedua adalah gimana caranya ketika sudah menoleh, sudah melihat iklan kita, dia mau take action untuk melakukan pembelian. Itu yang disebut dengan striking. Jadi strike gitu, wah striking. Jadi gimana caranya biar dia ketika sudah, wah gue tertarik banget nih, gitu kan dengan iklan ini. Tetapi ya udahlah, cukup sekedar tertarik aja, gitu. Nggak ada
jangan sampai nggak ada, ya udahlah iklannya lucu tapi nggak pengen beli gitu. Nah, kita di dalam berpromosi itu kan utamanya fokus utama kita, apalagi UMKM itu untuk melakukan penjualan gitu kan. Kalau misalnya untuk brand-brand besar sih oke lah, dia ada awareness gitu ya, ada awareness tuh orang nggak beli satu ya udah nggak apa-apa gitu ya. Tapi untuk UMKM usahakan ketika orang membeli, ketika mendapatkan iklan langsung dia beli gitu. Itu ada namanya striking power. Kemudian sticking power, ketika orang sudah melakukan pembelian, gimana caranya dia nempel gitu, akan melakukan pembelian ulang lagi atau melakukan advokasi itu memberitahukan kepada orang-orang bahwa ada produk ini nih ternyata enak nih kayak gitu. Oke. Nah, ini stopping power adalah dengan menciptakan hal-hal unik yang bisa membuat konsumen berhenti untuk melihat produk Anda. Itu PR dari kakak-kakak, gimana sih caranya membuat hal yang unik yang bisa mencuri perhatian dengan key visual, dengan keyword atau dengan key sound. Oke, satu-satu nih ya, key visual. Nah, kita lihat seperti ini. Misalnya dia memasang iklan yang unik gitu ya. Siapa sih yang nggak tertarik gitu ngelihat iklan seperti ini? Gitu ya. Ini kira-kira mengiklankan apa? Mengiklankan pasta gigi ya, giginya kuat gitu kan, sampai bisa menarik gitu kan. Nah, kalau terus yang ini, misalnya di suatu supermarket, kakak melihat beragam snack gitu ya. Terus ngelihat yang ini, akan berhenti sebentar kan? Wah, ya, berhenti sebentar untuk melihat lucu juga nih gitu kan. Nah, ini kemudian ya misalnya kafe dia memberikan judul nama yang lucu gitu kan, Liverpool gitu. Wah, orang lucu juga nih kan gitu kan. Nah, itu key visual. Ini bisa bisa kita kreasikan gitu sesuai dengan nanti produk kita. Keyword gimana caranya mencari kata-kata yang menarik perhatian. Bisa misalnya ketika kita berpromosi di Google Ads atau enggak di IG gitu ya, gimana membuat copywriting yang baik yang bisa menarik perhatian orang ketika melihat, oh iya ternyata ini nih yang saya cari nih gitu. Nah, atau enggak keyword ini juga bisa misalnya spanduk gitu. Naruto pernah makan di sini, wah kan lucu ya gitu kan. Oke, gue tertarik nih, gue stop gitu kan, perhatian gue stop buat melihat si iklan ini gitu. Tapi urusan nanti striking power itu nanti urusan yang berikutnya nih yang harus kita pikirkan lagi gitu. Nah, key sound tadi ada key visual, keyword, bisa juga dengan key sound gitu. Nah, kalau misalnya kakak-kakak suka nonton iklan TV ya, dulu di sekitar 3 tahunan yang lalu ya kalau nggak salah ya, itu distract banget gak sih ngedenger ada iklan kabar gembira untuk kita semua gitu kan, kulit manggis kini ada ekstraknya gitu. Orang apa nih, orang yang tadinya ngelihat iklan tuh males ya gitu, tapi sejenak berhenti dulu gitu. Apalagi ada Mastin good, diulang-ulang lagi kan 3 kali kan, Mastin good gitu kan. Gimana orang nggak terdistract gitu, gimana nggak menarik perhatian gitu. Nah, itu gimana caranya kreativitas kita menarik perhatian orang-orang untuk datang gitu, untuk datang ke memperhatikan iklan Anda gitu ya. Nah, ini juga salah satu contoh nih saya pernah melakukannya juga di kedai gitu ya. Jadi waktu di awal tahun 2018 itu jadi kedai kopi saya itu berseberangan sama toko keramik. Waduh, toko keramik ya gitu kan. Cuman di 1 bulan pertama ketika saya baru membuka, orang lebih sering datang ke toko keramik daripada datang ngopi gitu. Orang belum tahu kan gitu kan, kopi kia gitu. Terus kadang saya mikir gitu kan, ini orang makan keramik apa ya tiap hari ya gitu ya, kagak ada yang ngopi apa gitu kan gitu. Nah, kita cari cara gimana caranya mendistract orang gitu, mendistract orang supaya seenggaknya nengok deh gitu. Nengok dulu gimana sih caranya biar pada nengok. Nah, kita brainstorming waktu kita cari caranya gimana sih biar mereka nengok. Akhirnya kita pasang gede-gede tuh spanduk, ngopi cuma 5.000 gitu kan. Orang yang lewat bener ngopi cuma 5.000 gitu kan. Seenggaknya terdistract dulu gitu perhatiannya
gitu kan. Nah, ketika dia datang bener ternyata ngopinya cuma 5.000 gitu. Ada kopi yang cuma 5.000 gitu. Atau kita juga coba distract dengan menyalakan musik waktu itu. Jadi karena dekat dengan jalan, kita coba pasang speaker nih ya yang cukup kita coba dengar, oh dari jalan cukup kedengeran lah ya. Jadi orang yang lewat itu seenggaknya nengok dulu deh gitu. Oh, oke. Dia nengok dulu, oh ternyata ada kedai kopi ya di sini ya baru gitu kan. Wah, kapan-kapan deh ke sini gitu kan. Nah, ini baru tadi apa namanya? Stopping power ya gitu. Nah, dan yang lainnya satu yang praktis juga saya menciptakan bahwa di kedai itu di luar ya, terutama bangku-bangku luar itu nggak boleh ada yang kosong. Jadi nggak boleh nggak ditempatin, nggak boleh kosong pokoknya. Kalau misalnya lagi kosong, saya minta karyawan saya atau pegawai untuk duduk untuk bawa cangkir gitu ya, seenggaknya ke cangkir atau apa kayak piring kosong atau apa gitu, buat duduk di situ. Gitu. Jadi ke orang yang lewat, kalau misalnya ngelihat dia kosong, dia akan berpikiran ya udahlah kosong gitu, nggak enak kali ya. Tapi kalau setiap kali dia datang, dia lewat selalu ada orang, seenggaknya dia pikirannya ke stop dulu gitu ya, perhatiannya ke stop dulu. Oh, kok setiap hari gue lewat ada orang ya di sini ya, gitu. Oh apa sih ini, ada apa sih gitu. Nah baru dia mulai tertarik. Nah ketika orang mulai tertarik, kita masuk dengan striking power. Striking power adalah gimana caranya membuat konsumen untuk mencoba. Dengan 3 cara sih kalau misalnya kita ini ya. Ini bisa lebih banyak lagi nanti sesuai dengan strategi dari kakak-kakak semua. Nah, yang pertama adalah kita lakukan promosi, yang kedua promises atau janji, yang ketiga adalah dengan psikologi push. Nah, promosi. Nah, seperti ini ya. Jadi kakak-kakak pertama ketika ke distract sama iklan Shopee atau iklan Tokped, kemudian ketika melihat nih promosinya seperti ini. Wes, bebas ongkir gitu kan. Gratis ongkir. Wah, mau dong, nggak ada salahnya dong buat mencoba dong, gitu kan? Nggak ada salahnya buat dia. Ya udahlah, kalaupun nanti gua gagal, seenggaknya gue nggak rugi-rugi amat, gitu. Nah, jadi orang mau mencoba untuk mencoba hal-hal seperti ini. Sama seperti produk atau jasanya kakak-kakak juga sebisa mungkin ketika dia sudah mendapatkan perhatian dari orang-orang, gitu, berikan promosi. Gitu. Jadi orang mau mencoba. Seenggaknya orang tidak akan merasa rugi kalau misalnya dia mencoba karena oh iya biasanya kopi itu biasanya harga 16.000, 20.000. Oh sekarang diskon 50% jadi 10.000 doang. Wah nggak ada salahnya nyoba nih. Walaupun nanti nggak enak ya udahlah ya harga 10.000 gitu kan. Nah cuman nanti yang walaupun nanti nggak enaknya ini kan sudah terbentengi oleh yang tadi tuh, oleh di awal itu. Oleh produk atau jasanya yang sesuai dan dia value-nya sudah produk dan jasa kakak-kakak sudah memiliki value gitu. Nah, yang kedua adalah dengan promises atau janji gitu. Ketika orang sudah tertarik dengan promosi kakak-kakak ini dengan stopping power-nya tadi, nah berikan janji gitu. Kakak-kakak pasti pernah juga ke supermarket gitu ya yang selisih harga akan kami ganti 4 kali lipat. Ada yang seperti itu ya. Nah, itu adalah janji gitu atau jaminan kepuasan konsumen 100%. Kalau misalnya Anda tidak puas gratis uang kembali gitu. Nah, itu adalah janji yang membuat orang tertarik untuk mencoba gitu. Misalnya kursus bahasa Prancis. Anda gagal, Anda tidak bisa berbahasa Prancis dalam waktu 3 bulan. Uang akan kembali misalnya seperti itu. Nah, orang akan nothing tulus gitu. Oke, kalau misal pun gue nanti 3 bulan gue nggak bisa bahasa Prancis, uang gue balik, gitu kan? Cuma nanti ya pada saatnya kan kalau misalnya memang kursusnya memang bagus gitu dan baik, gitu kan, dia akan bisa gitu. Bahkan mungkin dalam waktu 1 bulan pun dia akan bisa gitu. Nah, itulah yang kita tawarkan. Ada janji, tapi janji itu memang janji yang kuat, tetapi yang bisa ditepati oleh kakak-kakak, oleh produk atau jasanya dari kakak-kakak, gitu ya. Nah, kemudian ada psikologi push. Nah, psikologi push itu yang tadi sih, yang seperti tadi saya contohkan misalnya di kedai saya gitu ya. Kita bikin orang tuh seolah berkerumun gitu, seolah ada aja, selalu ada konsumen gitu. Nah, seenggaknya itu akan mendorong orang untuk mencoba, oh kayaknya enak nih, kayaknya enak. Nah, dia akan coba melipir.
gitu. Nah, seperti itu. Jadi ada faktor psikologis apa sih yang membuat orang untuk mencoba seperti itu. Nah, kalau misalnya mungkin ya di beberapa tempat itu orang tuh malah sampai menyewa misalnya tukang driver Gojek, driver Grab gitu ya, untuk nongkrong di depan tokonya dia gitu ya. Jadi untuk menandakan bahwa wah selalu ramai nih orang yang delivery gitu. Padahal sebenarnya bisa aja itu dia sendiri gitu yang yang mengorder, bisa jadi dia sendiri yang mengorder atau dia kerjasama sama si drivernya itu, ayo nongkrong di sini aja kayak gitu. Nah, sama seperti kalau misalnya kita di marketplace ya, kita jualan di marketplace. Ayo, siapa yang pernah di marketplace jualan nih beli sendiri atau enggak nyuruh saudaranya untuk beli gitu? Pasti ada nih, kayak gitu. Nah, itu salah satu trik sebenarnya gitu ya. Jadi walaupun sebenarnya dilarang, tapi itu salah satu trik untuk mendapatkan apa? Mendapatkan bintang, untuk mendapatkan itu bintang. Jadi berapa kali penjualan di marketplace-nya gitu ya. Nah, kadang orang melakukan seperti itu. Jadi dia nyuruh saudaranya, beli dong di toko gue, duitnya nanti dari gue gitu. Jadi kita cuman rugi si ongkir aja gitu. Nanti dia ngirim, nah minta si orangnya ini untuk nge-review, kasih bintang. Nah, nanti orang yang akan beli selanjutnya secara organik, dia akan melihat, wah tokonya ada bintangnya nih gitu. Wah tokonya ada reviewnya bagus nih. Nah, gue beli ah. Nah, itu salah satu dari psikologi push. Kayak gitu. Oke. Nah, kemudian sticking power setelah tadi dia stop gitu ya, stopping, tertarik, kemudian dia mencoba. Nah, gimana caranya kita membuat sticking power, membuat konsumen menjadi setia, gitu, membuat konsumen untuk datang lagi. Kalau bisa dia merekomendasikan, kalau bisa dia menjadi advokat kita. Advokat itu ketika brand kita misalnya dijelek-jelekan sama orang gitu ya, tahu-tahu dia datang untuk membela gitu. Wah enggak kok, mungkin lagi ini kali gitu, mungkin itu pelayannya baru kali, mungkin ini kali, mungkin ini gitu. Nah itu adalah tingkatan yang tertinggi nih dari branding gitu. Gimana sih caranya? Dengan memberikan satisfaction, dengan memberikan kepuasan. Jadi ini kepuasan ini harus benar-benar dijaga gitu ya. Jadi tadi ada produk dan jasa itu memberikan nilai, dan juga jangan lupa dia harus memberikan satisfaction atau kepuasan, sehingga nanti konsumen yang datang setelah tadi dia terdistract sama iklan, terus kemudian dia mau mencoba dengan promosi, karena janji, kemudian dia datang, dia akan balik lagi karena adanya kepuasan dari si konsumen tersebut. Oke, demikian dari saya. Kita buka tanya jawab ya, kalau misalnya ada yang mau tanya silakan. Widih, Kak Idam lengkap banget. Wah teman-teman, ini soal branding ini benar-benar dikupas nih sama Kak Idam nih. Tadi seru banget ya, apalagi kita akhirnya tahu nih gimana sih, siapa tahu ada yang mau bisnis kopi, oh ternyata ada kiat-kiatnya juga ya. Dan Kak Idam juga ngerasain ya awal-awal sepi gitu ya, terus gimana cara yang ngerameinnya. Karena memang kita tahu untuk brand baru nih di Indonesia apalagi ya, karena orang udah denger brand-brand besar, pasti kita akan lumayan effort ya teman-teman UMKM. Nah Kak Idam ini udah pelaku bisnis gitu ya, udah tahu caranya gimana supaya orang tuh ngeh dulu gitu sama kita, bahwa kita tuh ada gitu loh. Nah itu seru banget. Nah sip nih, sini ada Kak Mario juga. Kak Mario gimana Ya. nih Kak? Akhirnya kan pada tahu ya kenapa di counter Vivo atau Oppo itu ada yang joget-joget. Bener. Itu kan buat stopping power ya. Apaan tuh? Oh, joget-joget lagi keramaian gitu. Oh, ternyata stopping power. Orang noleh dulu aja ada toko di situ. Nah, keren nih. Oke, mungkin kita tanya jawab ya. Dia mau bertanya. Mana nih? Ayo teman-teman, kalau mau nanya langsung boleh. Soal branding. Soal branding. Jadi mau tanya soal branding, soal proses dalam mendeliver branding itu gimana sih? Nah, ini udah ada langsung satu pertanyaan. Mau tanya langsung atau kita bacain ini, Kak Ratna? Aku bacain aja dulu ya. Atau tanya langsung? Oh, dia udah buka nih, udah buka. Ya, boleh Kak Ratna, silakan. Silakan. Ini saya untuk branding kan tadi kan harus ada apa sih value yang
yang berbeda ya. Misalnya bagaimana kita berbeda dengan produk lain. Misalnya seperti yang saya jual adalah kan mie ayam bakso pangsit. Nah, bakso dan pangsitnya itu dia homemade gitu ya. Maksudnya buatan sendiri dengan tanpa pengawet dan segala, dan itu apakah itu bisa juga jadi value untuk produk saya. Terus bentuk promosi seperti apa yang pas ya untuk kalau untuk makanan, dan apakah misalnya datang pembelian yang ke-10 nanti gratis ini apa seperti itu atau bagaimana, yang lebih mungkin ada saran dari Kak Idam. Terima kasih. Nah, seru nih Kak Idam. Kita kumpulkan dulu atau langsung dijawab ya, Mi? Langsung jawab aja. Langsung jawab ya. Oke, terima kasih Bu Ratna. Jadi value atau mie ayam bakso pangsit gitu ya. Jadi ini bentuknya dalam kemasan gitu atau ini ya? Enggak, atau... kita jual jual masak ya? Jual masak ya. Ya, jual masak gitu ya. Nah, jadi orang datang kita baru buat. Jadi memang kita fresh gitu. Fresh ya. Nah, tadi ada satu ya, fresh gitu kan. Nah, itu value itu ya? Itu value tuh. Jadi value. Jadi kalau misalnya mau coba lebih mendalam lagi sebenarnya bisa juga tadi melakukan dengan sedikit pengamatan atau survei gitu ya. Jadi umumnya yang biasa yang kita lakukan itu ya, biasanya saya lakukan itu adalah kalau misalnya saya melakukan survei itu, saya melakukan survei itu ke beberapa tempat kopi. Saya akan rajin tuh ya untuk datang visit ke beberapa tempat ya. Nah, bisa juga misalnya kita datang ke beberapa tempat bakso atau mie ayam yang rame. Oke. Yang rame. Nah, kita coba cari tahu kira-kira apa sih yang ngebuat rame nih si bakso ini. Apakah rasanya yang enak? Apakah misalnya sehatnya gitu ya. Nah, kalau misalnya rasanya yang enak, kira-kira bisa kita kira-kira nih. Oh, oke, rasanya tuh seperti ini. Kira-kira bumbunya tuh bisa lah saya buatnya gitu kan. Bumbunya seperti ini nih. Nah, itu satu value tuh tersendiri tuh enaknya. Gitu ya, atau enggak misalnya dia datang ke tempat bakso atau mie ayam, ternyata pelayannya cewek semua, Bu. Saya pernah, Bu, ke tempat bakso itu udah enak, pelayannya cewek semua gitu, nggak ada cowoknya, Bu, gitu. Itu satu value tersendiri gitu ya. Artinya kan ada satu pemandangan yang lebih dari biasanya dibandingkan kayak yang tempat bakso abang-abang semua gitu kan. Kayak gitu. Nah, apalagi misalnya bisa kita bisa kita combine dengan value kita. Misalnya value-nya Ibu adalah tadi fresh gitu ya. Nah, itu bisa kita masukkan enak, udah enak, terus dia misalnya pelayanannya ramah, terus fresh gitu. Itu kalau misalnya perlu dimasukkan dalam setiap promosi, itu masukkan. Jadi fresh karena dibuat sendiri tanpa bahan pengawet, tanpa ini. Seperti itu akan sangat baik. Nah, terus bentuk promosinya sih bisa misalnya ada banyak sih ya cara ini ya. Jadi bisa dengan tadi yang penting stopping power dulu nih. Gitu, bisa diramu dari stopping power tadi, striking power gitu ya. Itu yang penting orang tuh ngelirik dulu, bisa dengan misalnya pasang spanduk yang agak besar gitu ya. Gratis ini atau enggak memberikan kupon juga boleh seperti itu, atau memberikan gratis es teh manis misalnya. Jadi itu kan value tersendiri ya. Kalau di misalnya di beberapa tempat gitu es teh manis itu harus beli, atau enggak seenggaknya harus beli air mineral gitu kan untuk minum kan. Nah, itu ditambah dengan seperti itu. Jadi orang biasanya lebih menghargai yang gratis gitu ya dibandingkan yang berbayar, walaupun sebenarnya harganya udah masuk nih dalam harga baksonya itu gitu. Seperti itu. Terima kasih. Iya, makasih. Terima kasih. Ya. Oke, seru ya jualan mie ayamnya, semoga semakin laris. Memang harus di branding ya Kak Idam ya, di branding, dibikin logonya bagus. Jadi ketika mau buka cabang itu orang udah kenal, ini yang di situ nih, udah buka cabang di sini. Gitu. Betul banget.
Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya nih. Nah, ini Jika ada nih ada. dari Deliver Ramen, Kak Mario. Oke. Ini mau tanya untuk branding merek usaha baiknya tuh berapa tahun kira-kira jaraknya dari awal tercetus sampai kita yakin brand itu layak dipatenkan. Nah, ini dipatenkan atau di Haki mungkin ya? dihakikat Haki. kali ya. Ya. Di daftarkan Oke. Haki. Oke, langsung saya jawab ya, Kak Deliver Ramen gitu ya. Itu sepertinya ramen ya kali ya. Betul. Ya, Ramen. betul ya. Jadi itu sebenarnya balik lagi sih ke berapa yakinnya nih kira-kira nih, kalau misalnya ada yang bilang sih gini sih, kalau merek itu ya, apalagi kita sebagai UMKM ya gitu ya, UMKM itu udahlah nggak usah mikirin paten dan lain-lain dulu gitu ya, yang penting jalan dulu gitu usahanya gitu kan. Nah sama sih sebenarnya saya juga begitu sih, yang penting jalan dulu usahanya, karena membuat usaha itu lebih sulit gitu ya. Nah, cuman memang beberapa ahli juga menyarankan dari awalnya harusnya udah dipatenkan. Gitu. Karena apa? Karena nanti akan sangat terlambat kalau misalnya kakak misalnya punya ramen ya, ternyata udah enak gitu ya. Udah enak berjalan misalnya udah 2 tahun tapi belum pernah ada kepikiran buat haki gitu. Nah, tiba-tiba nama Deliver Ramen ini udah ada yang pakai gitu. Ada Deliver Ramen nih, ada orang ngeliat gitu. Tapi namanya belum ada di haki nih, gue patenin lah gitu. Jadi lu udah nggak boleh pakai lagi gitu kan. Nah itu sayang banget. Nah tapi kalau misalnya kalau dari saya sendiri kita lihat kira-kira 1 tahun gitu. Kira-kira 1 tahun itu sebenarnya udah mulai kelihatan. 6 bulan aja, 6 bulan itu sebenarnya udah mulai kelihatan tuh bahwa usaha kita akan naik atau turun gitu. Biasanya kita kasih spare itu kalau misalnya kayak di awal itu modal itu biasanya 6 bulan. Biasanya kalau saya itu kasih spare itu 6 bulan. 6 bulan itu kita anggap aja 6 bulan itu pasti bakalan loss gitu. Jadi kalau misalnya 6 bulan itu sudah terlewati, sudah ibaratnya sudah bisa membiayai operasional sendiri, itu insya Allah udah oke tuh gitu. Jadi kalau misalnya selama 6 bulan kita punya modal ternyata habis setelah lewat dari 6 bulan ternyata kita masih belum bisa membiayai diri sendiri, ibaratnya operasional sendiri, masih harus tambah modal lagi, itu sih salah satu warning bahwa ada sesuatu yang harus dibenahi gitu di usaha kita, dibenahi lagi dari awal gitu. Tapi kalau misalnya setelah 6 bulan ini ternyata setidaknya belum BEP lah ya, belum BEP, setidaknya sudah bisa membiayai diri sendiri, operasionalnya sendiri, bisa menggaji karyawan, bisa setiap operasional udah bisa jalan sendiri tanpa kita tambahin modal, itu insya Allah selanjutnya udah tinggal tinggal kita gimana cara ngembanginnya gitu, karena struggle-nya tuh udah lewat gitu. Jadi mungkin lebih setahun, kalau misalnya tadi 6 bulan sudah fase terlewati, terus 6 bulan lagi ternyata usaha kita ternyata udah bisa berkembang nih. Nah, baru saya sarankan untuk coba dipatenkan gitu. Dan patenkan itu agak lama juga sih. Katanya kan butuh waktu hingga 6 bulan sampai setahunan juga tuh untuk paten gitu. Iya, semoga menjawab ya. Dan untuk UMKM harga haki itu masih lumayan murah ya Kak Emi ya? Betul. Karena UMKM itu nggak sampai 1 juta. Nggak sampai 1 juta buat ngurusin itu. Bahkan mungkin kalau ada program dari dinas, coba deketin dinasnya itu bisa gratis. Gitu. Jadi kalau udah ngerasa bisnisnya jalan gitu, segera dipatenkan ya Mas Idam ya. Nanti diambil betul. Orang kan sayang. Oke, thank you. Kita lanjut ke Mbak Ana Nup. Nah, Ana Nup. Mbak Ana, halo Kak Idam, saya Ana dari Trenggalek, usaha saya adalah buku. Jualan buku atau buku sendiri ya? Yang disebutkan Kak Idam tadi, alhamdulillah sebagian udah terlaksana. Identitas brand dan sebagainya sudah ada. Jualan buku, oke. Identitas brand sudah ada, tapi promosinya itu kurang tersebar luas Kak. Saya kan buat IG, tapi followernya masih sedikit. Padahal untuk packing dan seterusnya insya Allah sudah sesuai Kak. Gimana ya Kak? Sebentar. Kak Ana ini bikin buku sendiri dijual atau jual buku orang lain? Buku mungkin gitu ya. Karena ya. Jual buku orang lain. Oke. Jadi kayak Gramedia Mini. Oke, silakan Kak Idam. Oke, terima kasih Kak Ada. Jadi saya coba ya jawabnya Kak Ana ya. Jadi kalau ini saya
saya coba sambil membuat ya strateginya gitu ya, ngawang-ngawang nih. Pertama adalah perbanyak channel sih ya. Jadi channelnya hanya di IG aja kah atau di marketplace gitu ya. Kalau misalnya bisa sih perbanyak tuh channelnya tuh, mulai dari IG terus marketplace-nya gitu. Jadi semakin banyak saluran itu kan ibaratnya semakin banyak kesempatan kita untuk mendapatkan penjualan gitu. Yang pertama itu. Terus yang kedua adalah kita buat stopping power-nya juga untuk si marketplace itu gitu. Nah, misalnya ya, ini secara praktisnya ya, secara praktis boleh minta teman-teman atau siapapun gitu ya untuk coba follow IG saya dulu nih atau saudara-saudara gitu. Untuk follow IG-nya atau enggak untuk untuk menyebarkan gitu, pakai kekuatan dari si jaringan kita gitu ya. Pertama itu, dan kita sering-sering juga berpromosi. Tapi kalau saya sarankan kalau misalnya mau promosi itu promosinya jangan yang hard gitu ya, jangan yang hard sell gitu ya. Jadi kita promosinya yang agak-agak soft selling gitu. Nah, ini satu strategi yang saya tiba-tiba kepikiran ya. Jadi kan Kak Ana ini pasti punya link ya, punya link yang banyak di teman-teman semua, termasuk kayak misalnya di WhatsApp, di IG pribadi juga pasti punya ya. Nah, bisa buat stories Kak Ana. Jadi bisa buat stories mengenai buku-bukunya gitu. Jadi di awal itu bisa buat stories mengenai buku-bukunya di IG stories ataupun di WhatsApp stories misalnya. Satu-satu aja, misalnya di hari ini nih. Hari ini Kak Ana coba mau mengulas mengenai buku ini gitu. Misalnya buku misalnya buku Mario Teguh. Misalnya nih ya, buku Mario Teguh judulnya, saya nggak pernah baca sih bukunya Pak Mario Teguh. Judulnya misalnya Super Sekali gitu. Nah, hari ini Kak Ana masukin di stories, saya mau coba review ya buku Mario Teguh nih, judulnya Super Sekali. Jadi bukunya Pak Mario Teguh ini mengulas mengenai ini. Terus kemudian ini. Nah gitu. Terus kalau misalnya mau yang pengen lebih mengulas lebih dalam, bisa beli bukunya ya gitu. Udah gitu doang, bisa beli bukunya, nggak usah bilang bisa beli bukunya di saya gitu, tapi bisa beli bukunya gitu. Nah, kemudian hari kedua tentang buku yang apa gitu ya, yang berbeda, ataupun misalnya buku tentang cerita gitu. Novel ini bagus sekali gini. Orang lama-lama akan tertarik gitu. Orang tuh kepo ya, kalau misalnya kita tahu ya, orang itu kita ini kepo terhadap keseharian orang lain gitu. Kita kan pengen tahu ya stories orang gitu ya. Ngapain sih nih orang gitu? Ngapain sih? Padahal cuma sehari-hari gitu ya. Nah, ketika orang lain kepo, bukunya bagus ya gitu. Nah, dia bisa ngejapri misalnya. Karena buku ini bisa beli di mana? Bisa beli di saya gitu. Nah, baru itu masuk ke striking power-nya. Gitu ya. Stopping power tadi, orang mulai tertarik baca-baca. Jadi kita menyebarkan ilmu tapi sekaligus membuat orang pengen baca buku tersebut gitu. Nah, kalau misalnya untuk yang digital mungkin nanti akan lebih banyak diulas oleh Kak Mario nih sama tim dari Avana nih. Ya di mentoring ya. Di acaranya Femalpreneur. Ya, akademi. Nah, kalau untuk yang itu karena sebaiknya ikutin, nanti akan lebih banyak nih untuk promosi secara digital gitu. Iya, oke. Kak Idam udah dipromosikan, thank you. Gitu ya, jadi Kak Ana memang harus perbanyak channel gitu, harus sama ini sih Kak Idam, mungkin kalau buku ya, karena orang Indonesia kan kecenderungan kurang suka baca ya. Nah, makanya harus juga dimulai dengan Kak Ana kasih tips-tips kenapa sih kita perlu membaca gitu, kayak ini buku ini cocok loh buat anak-anak biar lebih cerdas, bla bla bla. Harus gitu sih, edukasi juga ya Kak Idam ya. Sharing dahulu, selling kemudian. Kalau langsung jual buku, buat apa? Mending ngopi ya. Oke, lanjut Kak Emi. Yes, seru banget nih ya.
Oke, kemudian ada lagi dari Kak Tri, Metro Lampung, usahanya catering, alhamdulillah sudah jalan. Tapi untuk promosinya supaya lebih dikenal banyak orang gimana ya? Soalnya mama nih agak ribet. Logonya udah ada tapi belum paten. Tolong solusinya supaya berjalan lancar. Cateringnya ada nasi kotak, tumpeng, orak-arik, kentang, ada kue kering. Ini memang UMKM rata-rata nih cateringnya nih. Iya. Emak-emak udah bingung ya mau promosi gimana caranya. Gimana Kak Idam? Oke, terima kasih. Putri ya berarti ya, karena tadi kan mama ya katanya ya. Jadi itu tadi apa namanya, logonya sudah ada gitu ya, namanya udah ada, tinggal kita meluncurkan ya kan, meluncurkan. Nah, meluncurkan itu sebenarnya yang namanya promosi itu kan sebuah seni ya gitu ya. Jadi banyak cara gitu yang ibaratnya kalau saya biasanya mempresentasikan mengenai marketing itu saya biasanya akan mulai dengan sulap. Gitu ya, biasanya nih ya. Ini saya akan mulai dengan sulap. Jadi saya biasanya akan menulis satu kertas gitu ya. Kalau misalnya ini secara offline, satu kertas saya akan isi angka di situ. Satu kertas itu saya akan isi angka, terus kemudian saya lipat, saya simpen gitu. Nah, kemudian saya akan minta orang untuk ada satu volunteer gitu ya, datang menulis di papan tulis gitu ya, tulis dari angka dari 1 sampai 10. Kemudian saya akan minta orang tersebut untuk mencoret 5, memilih 5 yang tidak disukai gitu ya. Nah, 5 yang tidak disukai misalnya 1, 3, 5, 6, 7 misalnya tidak disukai. Nah, tapi angka saya itu ternyata saya nulis angka 7 nih di awal nih. Misalnya saya nulis angka 7, saya simpan. Ternyata angka saya adalah angka yang tidak disukai gitu. Maka saya akan bilang gini, oke Bu, berarti Ibu hapus angka yang Ibu sukai gitu. Berarti angka 7-nya nggak dihapus ya kan? Gitu. Angka yang nggak disukainya berarti hanya dilingkari aja. Oh, berarti dihapus. Nah, dari angka yang tidak disukai, mana yang paling Ibu sukai? Ternyata ada angka 7 gitu. Nah, maka yaudah Bu, berarti 2 lagi hapus nih. Nah, yang penting nanti saya di akhir ya, saya akan bolak-balik aja antara disukai, tidak disukai, disukai, tidak disukai, sehingga nanti ketemu angka 7 tuh. Ketika udah terakhirnya dia nulis angka 7, wah 7 nih yang paling saya sukai gitu. Maka saya akan memberitahu, nih saya udah menulis angka 7, saya sudah bisa menebak angka yang Ibu pikirkan sejak awal gitu. Padahal sebenarnya enggak, saya nggak mikir, saya sedang mengarahkan gitu. Jadi itu adalah sebuah seni gimana caranya mengarahkan orang datang membeli ke kita gitu kan. Nah, promosi itu ya seperti itu, marketing itu. Jadi kalau misalnya tadi kita lihat ya dari stopping power, striking power gitu ya, sticking power. Nah, Ibu bisa misalnya tadi logonya udah ada gitu ya. Nah, ngebuat orang, gimana caranya ngebuat orang biar berhenti dan mulai melihat bahwa Ibu tuh punya catering. Gitu kan, yang pertama itu kan. Nah, Ibu bisa mulai sharing-sharing ya. Sharing-sharing kayak tadi ya, misalnya sharing-sharing kegiatannya, misalnya Ibu lagi masak gitu. Alhamdulillah hari ini ada 7 pesanan. Alhamdulillah hari ini ada 20 pesanan. Alhamdulillah hari ini ada 100 pesanan. Nah, lama-lama orang akan stopping gitu. Akan punya pemikiran bahwa, wah ternyata Putri itu banyak ya pesanannya ya. Makanannya enak nih, sepertinya nih. Gitu. Makanya enak. Nah, orang akan nanya tuh, Bu, punya apa sih Bu? Cateringnya, oh cateringnya ini. Nah, baru kita masuk striking power. Nih kalau misalnya mau promosi, lagi harga promosi ada diskon deh buat Ibu gitu. Diskon 20%. Nah, itu atau bisa menggunakan media sosial Bu. Jadi media sosial itu bisa banyak sih caranya ya. Jadi kalau misalnya media sosial itu bisa kerjasama dengan influencer yang ada di kota Ibu nih. Kalau misalnya Ibu hanya target marketnya hanya di kota aja gitu ya. Influencer itu bisa influencer yang sangat terkenal. Biasanya mereview makanan atau apa gitu ya. Nah, undang misalnya si influencer tersebut untuk mencicipi menu catering Ibu gitu. Nah, setidaknya nanti si influencer itu punya follower kan. Nah, follower itu caranya gampang sih Bu. Ibu tinggal DM aja si IG tersebut gitu kan. Bu, Kak, kalau mau di-review gimana caranya? Paling nanti ada rate-nya dan sebagainya. Misalnya rate-nya ya antara 50.000, 100.000 sampai misalnya ada 700.000 gitu. Sampai 1 juta. Nah, kita jangan ragu untuk mengeluarkan promosi sih. Gitu, untuk mengeluarkan promosi, biaya promosi, nanti datang biar dipromosi nama dia datang ke tempatnya Ibu, dia merasakan cateringnya. Kan Ibu mau kan pasti ya di-review nih sama Instagramer atau Selebgram gitu ya, yang wah ternyata masakannya Ibu siapa Putri ya,
Bu Tri enak banget guys gitu kan. Kalau mau pesan catering datang langsung ke sini ke alamat ini atau datang langsung pesan ke nomor telepon ini. Nah seperti itu. Jadi agar lebih ramai lagi sih. Agar lebih ramai lagi salah satu caranya dengan menggunakan sosial media gitu. Oke, terima kasih Mas Idam. Semoga menjawab ya Bu Tri tadi ya, Bu Tri yang punya catering. Saya mungkin mau nambahin juga sih, ini biasanya memang UMKM itu sukanya jomblo ya. Ngurusin sendiri, masak iya, ngurusin hitung-hitung duit, ngurusin promosi juga iya gitu. Nah kalau misalnya memang merasa kayak, Kak aku udah bingung nih, ajaklah mungkin anaknya ya, ajak timnya gitu buat bantuin di promosi yang lebih anak muda mungkin ya, yang lebih paham digital gitu. Jangan semua diurusin sendiri ya. Itu mungkin tambahan dari aku. Oke, ini mungkin terakhir ya. Kasihan Kak Idam. Boleh minum dulu. Ini masih banyak yang pertanyaan. Mungkin kita lanjut di lain kesempatan karena waktunya juga udah mepet. Ini pertanyaan terakhir dari Kak Maratus Soliha. Ya. Halo Kak, saya mau bertanya. Saya mempunyai usaha hijab, tetapi masih menjadi reseller. Oke, dan rencana ingin sekali memiliki brand sendiri, memilih kain yang lebih bagus. Bagaimana Kak caranya memulai mendirikan brand sendiri, karena sekarang juga banyak yang jualan hijab. Wah ini minta saran dan masukannya Kak. Terima kasih. Silakan Kak Idam. Oke Kak Maratus. Jadi yang pertama itu kita harus memastikan bahwa, karena kan masih reseller ya kayak gitu ya. Nah pastikan bahwa produk yang kita jual ini, yang kita resellerin ini kualitasnya oke sih. Kalau itu sih yang pertama dari saya sih gitu ya. Jadi karena kan kita ingin brand kita di branding dengan kualitas ya, gitu ya. Tapi nanti terserah sih, maksud saya gini, Kak Maratus Soliha itu nanti mau mengambil positioning seperti apa, value seperti apa nih yang ingin dicapai, gitu ya. Value seperti apa yang ingin dicapai. Misalnya value-nya tadi adalah kualitas, gitu. Maka kalau nanti mau mendirikan brand yang punya value yang berkualitas, nah mulai dari sekarang kalau mau reseller, pilih hanya produk-produk yang berkualitas gitu, atau enggak misalnya mau value yang murah gitu ya, value yang murah berarti pilih sekarang reseller yang produk-produknya murah. Nah nanti orang akan tahu nih dengan kualitas dari si produk resellernya kakak gitu kan. Jadi oh ternyata kalau beli di Kak Maratus itu ternyata produknya berkualitas ya gitu. Wah saya jadi pengen beli lagi nih gitu ya. Nah itu nanti akan menjadi awal untuk bikin brand kakak sendiri. Nah, kakak bisa memulai membridging misalnya dengan membuat sebuah storytelling gitu ya, storytelling bahwa oke, konsumen semuanya gitu. Sekarang saya mulai bisa membangun brand sendiri nih gitu. Kualitasnya insya Allah lebih baik daripada yang selama ini saya jual. Gitu. Jadi kalau misalnya selama ini saya jualnya merek ini nih, gini. Saya ingin memiliki brand sendiri karena saya ingin tetap menjaga kualitas dengan lebih baik. Gitu. Jadi ada storytelling tuh di situ tuh. Storytellingnya kenapa sih kakak yang tadinya reseller sekarang mau membangun brand sendiri gitu. Dan tapi jangan lupa bahwa harus ada benang merahnya nih antara value yang ingin kita sampaikan di brand yang ingin kita buat dengan produk yang sekarang di resellerin. Jadi agar lebih mudah nanti menjembataninya gitu. Bahwa konsumenku tercinta semuanya, nanti mulai bikin storytelling gitu ya. Saya mulai lagi coret-coret brand baru nih. Insya Allah saya udah dapat supplier yang bahannya lebih enak, lebih adem dibandingkan produk yang ini gitu yang biasa saya jual gitu. Jadi nanti ya tunggu ya dalam waktu misalnya berapa bulan, sebulan lagi atau seminggu lagi gitu, insya Allah akan saya luncurkan. Nah nanti ketika ada peluncuran gitu ya, nah peluncuran itu jangan lupa juga pakai ilmu yang tadi tuh yang sebelumnya ada value-nya seperti itu, terus ada elemennya gitu. Nah ketika sudah diluncurkan, insya Allah tuh orang akan tertarik gitu karena tahu bahwa brand yang kakak ciptakan sendiri itu lebih baik daripada brand yang sekarang kakak resellerin gitu. Sesuai dengan value-nya. Oke, thank you. Seperti itu. Idam. Sebenarnya kalau di reseller itu enak ya. Jadi sebenarnya tinggal dilihat apa yang paling laku.
ya, dari yang paling laku itu udah bikin aja yang mirip-mirip gitu. Misalnya kayak yang paling laku ini warna ini, bikin warnanya kayak gitu. Itu ya semoga membantu dan semakin segera jadi merek hijabnya. Amin. Oke. Mungkin saya serahkan ke Kak Emi gitu. Iya. Jadi teman-teman tadi barusan udah lengkap banget ya Kak Idam info-info kita. Udah banyak banget tadi ya. Strategi branding. Nah, mungkin saya mau sharing lagi yang tadi yang mengingatkan ya, mana nih sebentar. Kalau tadi Kak Idam bicara branding, nanti akan dikupas caranya nih ya. Caranya tadi kalau udah ngomongin branding kan kita juga harus melibatkan sosial media, kita juga harus tahu gimana cara promosinya. Iya. Nah, ini kita kayak akan tadi bahas. Yang gambar gunung esnya Kak Idam tadi, Kak Emi. Branding itu harus ada marketing activity-nya gitu. Nah, marketing activity-nya akan dibahas di mana Kak Mario? Kita akan bahas di minggu depan. Ya, jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan karena Vimapreneur Berdaftar. Nggak cuma sekedar kalau kita FOL nih selesai nih sama Kak Idam nih gitu ya. Tapi kalau di akademi teman-teman akan dapat pendampingan tambahan 1 minggu supaya benar-benar dikupas tuntas selama seminggu itu teman-teman bisa tanya-tanya ke mentor seperti apa bisnisnya. Jadi biar lebih puas nih. Itu. Nah, Vimapreneur Academy ini sebentar lagi akan ditutup pendaftarannya, jadi segera daftar aja karena terbatas, betul, terbatas. Dan mungkin saya share lagi supaya mengingatkan. Nah ini ya, jadi nanti ada tim Avana juga yang akan kasih tahu platform digital seperti apa sih yang bisa membantu bisnisnya teman-teman, gitu ya. Nah, ini akan ada 2 hari di tanggal 26 dan 27. Kemudian ada 1 minggu teman-teman bisa mendapatkan mentoring dari kita. Kemudian, nah untuk meramaikan kita ada namanya Tuibon nih ya. Kita ada Tuibon di mana teman-teman nanti kita akan kasih link untuk dapetin foto ini. Seru ya, lucu ya. Saya suka loh warnanya kuning, biru gitu ya. Pink gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa bikin Tuibon ini, taruh di Instagram. Kemudian tag ke Vimapreneur Indonesia, nanti ada hadiahnya. Gitu. Ada hadiahnya, spesial sekali ya. Tuh. Nah, kita mau kasih thank you Kak Idam hari ini udah bersamai kita. Mungkin kata-kata penutupan, betul, kata-kata motivasi biar mereka semakin tetap semangat ya dalam berbisnis gitu. Boleh silakan Kak Idam. Apa ya kata-kata motivasi? Kalau saya suka ini salah satu moto sih ya. Salah satu moto. Saya suka kakak ada yang suka nonton John Wick ya. Ada yang pernah nonton John Wick? Oh ya. John Wick. Nah, John Wick itu ketika dibuka bajunya, wah, di sini ada tatonya, Fortis Fortuna Adiuvat. Nah itu mengena banget sih ketika saya cari ininya. Artinya Fortis Fortuna Adiuvat. Ternyata itu dari bahasa Latin Latin deh kalau nggak salah ya. Itu biasa di motonya dari marinir Amerika gitu ya. Fortis Fortuna Adiuvat itu artinya keberuntungan akan datang kepada yang bold yang bersungguh-sungguh gitu. Jadi keberuntungan itu nggak cuma datang ternyata karena dia beruntung gitu, tapi karena dia sudah bersungguh-sungguh gitu. Jadi buat kakak-kakak semua yang pengen usahanya terus berkembang, ya jangan lupa bahwa kita harus terus bersungguh-sungguh gitu ya. Bahwa di dalam di dalam agama pun diberitahukan bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kalau misalnya kita tidak mengubah diri kita sendiri gitu ya. Kaum tersebut mengubah dirinya sendiri. Jadi terus belajar terus, jangan lupa terus gali ilmu terus gitu ya. Walaupun kita sudah tua, tapi menggali ilmu itu sangat wajib gitu hukumnya gitu, agar usaha kita juga terus bisa berkembang gitu. Itu sih. Oke, terima kasih Kak Idam. Nah, sebelum kita tutup, kita nih ada namanya Power Wus ya. Jadi teman-teman boleh buka kamera, kita akan foto bareng. Kita akan kasih Power Wus untuk Kak Idam. Apa sih Power Wus? Power Wus itu karena Kak Idam udah ngasih informasi ke kita, udah ngasih pembelajaran kita akan kasih
energi positif ya. Gampang aja caranya, tinggal 3 kali 1, 2, 3 wus, kita kasih power wus untuk Kak Idam. Oke, silakan dibuka semuanya dan Buka dulu. Kak Agnes, Kak Angel bisa bantu untuk screenshot ya. Standby Standby screenshot. Kita akan seru-seruan power wus di sini. Coba dulu mungkin ya, kita tes dulu ya. Muka-mukanya nih. Perempuan-perempuan hebat Indonesia. Halo semuanya. Seneng deh ngelihatnya. Lagi pada di rumah. Halo Mbak Tri, Mbak 500. Nah, rame nih. Yuk kita kasih power wus untuk Kak Idam. 1, 2, 3. Wus. Yeay, ayo difoto Kak Angel. Udah difoto belum Kak Agnes, Kak Angel? Kita coba lagi sekali lagi mungkin ya Kak Emi ya. Ya, kita kasih power wus untuk Kak Idam. 1, 2, 3. Wus. Yes. Oke, seru banget. Silakan ya sampai halaman kedua ya. Oke, terima kasih teman-teman udah mempersamai Femapreneur Online Learning sore ini. Jangan lupa kita selalu ada Femapreneur Online Learning seperti ini, tapi kita jarang ada Femapreneur Academy, itu nggak selalu ada. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan. Femapreneur Academy itu lebih dalam daripada tema kita hari ini karena akan praktek gitu teman-teman, lebih banyak praktek. Silakan ditunggu pendaftarannya dan sampai ketemu lagi nanti mungkin sama Kak Idam di sesi berikutnya. Nanti kita akan panggil lagi Kak Idam untuk bersama kita di FOL kita. Terima kasih semuanya dan sampai ketemu, semoga sukses untuk bisnisnya. Sampai jumpa. Thank you. Ini udah pada kenalan-kenalan nih. Wah. Flara Hijab, akubuku.id. Oke. Teman-teman boleh kenalan di sini. Yang live juga boleh.